Ya, kenapa US itu isinya adalah orang-orang dari China, Filipina, banyak negara-negara mau migrasi ke US kan. Karena US itu, dia itu kayak magnet gitu. Kalau lu skillful, lu pinter, gue gak peduli race lu apa, come to US, become a scientist, become an engineer, bantu bangun US bareng-bareng. Intern Facebook UK, dapat gajinya? Pound sterling waktu itu. Pound sterling? Jadi 3 bulan dibayarin kayak suites apartment, jadi kayak apartemen disewain di London, Central London buat dia, dan dapat 5.000 pound sterling per bulan. 5.000, 4.000 atau 4.800 atau 5.000 lah. Anak UI, maksudnya ini semester kedua, semester keempat, tahun kedua. Betul. Oke, hari ini kita kedatangan Bro Ricky. Gue kena FYP-nya dia nih, soalnya dia ternyata salah satu orang Indonesia lulusan Indo yang berhasil mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dapetnya duitnya dolar. Walaupun dulu kosnya ngebiayainnya pakai rupiah. Bener ya? Bener. Oke, jadi yang gue lihat awalnya kalau nggak salah gaji lu itu 60 juta per bulan, bener ya? Iya, bener kok. Jadi gue mungkin klarifikasi dikit ya. Iya. Jadi gaji gue waktu gue lulus itu di tahun 2019 itu 5.000 dolar. Tapi kan dulu rupiah ke Singapura dolar ke rupiah itu 10.000 rate ya. Dan sekarang itu udah lebih dari 12.000. Jadi kalau kita translate sekarang 60 juta. Tapi zaman dulu di tahun 2019 itu 50 juta per bulan. Lu berarti lulus tahun 2019? Iya, betul. Oke, sekitar 5 tahun lalu gitu iya, ya? sekitar 5 tahun. Berarti sekarang udah berapa nih bro? Boleh spill nggak? Aduh. Atau mungkin kasih gambaran kayak emang kalau misalnya career path di sana tuh kayak gimana sih gitu? Oke. Gue bisa kasih gambaran. Mungkin ini tujuannya bukan buat pamer gaji ya. Tapi gue bisa kasih gambaran growth gaji gue itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi di awal tahun 2019 gue dapat gaji itu sekitar 5.000 dolar kan per bulan. Dan di akhir tahun 2019 di awal tahun 2020 gaji gue itu udah dinaikin di 6.000. Dan di akhir tahun 2020 jadi 2 tahun setelah gue kerja di Singapura gaji gue itu udah di atas 9.000. Jadi 9.000, okay. Hampir double lah. Kurang lebih. Dalam 2 tahun. Mereka ini banget ya? Bukan bisa kenaikan tuh 10%, 15%. Nah itu sih. Jadi naiknya itu lumayan cepet selama kita perform aja sih sebenarnya di company-nya. Sama perform, oke. Ya, ini menarik. Terus habis itu satu lagi yang menarik, kalau nggak salah lu itu remote worker juga ya? Jadi setelah gue di company yang lama, kan awal-awal gue di Shopee dulu, 3,5 tahun. Gue pindah beberapa kali juga, dan akhirnya sekarang gue kerja remote di company Tech US. Tech US. Jadi sekarang dapatnya US dollar. Kalau misalnya yang di Shopee itu Singapore dollar. Dapatnya tetap dalam Singapore dollar. Karena gue employed di Singapura. Tapi rate-nya itu lebih tinggi daripada banyak local company di Singapura. Jadi rate-nya itu ibaratnya kayak rate 200.000 USD dibayarin dalam bentuk Singapore dollarnya gitu. Mereka emang masih ngebayarnya itu yang setara dengan employee di Amerika gitu, cuma dikonversi jadi SGD aja maksudnya. Iya, betul. Kurang lebih setara. Jadi lo kalau misalnya dulu orang Indonesia pengennya kabur aja dulu ke Singapura, sekarang dia udah kabur dari Singapura. Dia mungkin pembikin hashtag kabur aja dulu dari Singapura. Iya. Tapi tetap stay di Singapura, nggak kabur. Di Singapura. Nah, lu kan remote kan? Sebenarnya lu bisa kerja di mana aja, kenapa lu nggak kerja di Indonesia? Bener, banyak banget sih konsiderasinya ya. Tapi selama 6 tahun belakangan ini, gue tuh udah stay di Singapura, istri juga udah pindah ke Singapura, dan kita merasa comfortable aja sih di Singapura. Tapi di sisi lain kita juga masih bingung dengan kayak tax residency, kan kalau tinggal di Indonesia lebih dari 180 hari, karena gue udah permanent resident juga, kita jadi mesti bayar tax di Singapura, kita juga mesti bayar tax mungkin di Indonesia, kita lagi bingung sih masalah gitunya. Tapi kalau untuk jalan-jalan misalkan kayak kita mau kerja sambil jalan-jalan 2 minggu di Bangkok, jalan-jalan dan kerja 2 minggu di Bali, Jakarta, gitu-gitu sih aman sih. Jadi kita lebih pakai yang kayak gitu aja. Jadi waktunya aman, budgetnya juga aman. Berarti iya, betul. Dia bayar pakai USD. Mau ke Bali mungkin bingung kali kok jadi murah banget. Gitu. Iya, benar. Ya, jadi tujuan gue undang dia kayak gini sih. Soalnya yang gue lihat, gue udah lumayan lama nyari narsum yang berhasil dapetin gaji USD atau SGD gitu. Cuman kan kebanyakan orangnya kan di Singapura sama di US kan. Gue gak mungkin bisa ngajakin ke sini buat podcast untuk edukasi gitu. Soalnya gue yakin banyak banget lah. Apalagi kan ya lu mungkin, gue gak tahu lu tahu atau gak, soalnya kan lu base di Singapura kan. Tapi kemarin tuh kita ada hashtag yang namanya kabur aja dulu. Intinya orang tuh kepengen gimana caranya mereka bisa mendapatkan gaji di luar negeri gitu. Soalnya untuk skill yang sama,
di luar negeri itu pasti dapatnya berkali-kali lipat gitu. Betul. Nah makanya harapannya ini kita bisa jadi edukasi dan lu bisa sharing buat teman-teman gitu perjalanan lu. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa kebuka juga kesempatan yang sama dan bisa cuan kayak lu juga lah jadinya. Iya, amin pasti bisa. Oke. Nah tapi gue pengen balik ke awal ya. Lu perjalanan itu kayak gimana? Berarti lu begitu lulusnya dari mana? Gue lulus dari Universitas Indonesia di tahun 2019. Nah, betul. Oke. Gue pengen tarik dari awal lagi. Lu dulu orang mana? Orang Jakarta? Orang Jakarta. Gue tinggal lahir dan tinggal 20 tahun di Jakarta. 20 tahun di Jakarta. Terus habis itu lu SMP, SMA, SD gitu di daerah mana? Nah, gue kebetulan backgroundnya dari keluarga yang bukan keluarga yang well off secara financial. Jadi SD SMP itu gue di SD SMP Galatia. SMA itu di SMA Budi Mulia, itu bukan sekolah unggulan sama sekali by any means. Jadi kayak SD, SMP, SMA gue di sekolah biasa aja. Terus baru pas kuliah gue masuk sekolah yang bagus lah di Indonesia kan, UI salah satu yang terbaik. Oke. Lalu setelah lulus UI, setelah masuk ke UI, lu ambil apa dulu? Dulu gue ambil computer science, ilmu komputer kalau di Indonesia. Oke. Dari UI baru lu langsung ke Shopee. Iya. Terus dari Shopee lu langsung ke yang perusahaan US ini, yang apa namanya? Abnormal. Tapi sebelum ke Shopee sebenarnya gue udah melalang buana lah. Jadi sebenarnya setelah Shopee 3,5 tahun di Shopee, gue pindah dulu ke company. Gue pengen coba company di US tuh kayak gimana sih culture-nya. Jadi gue join company US yang kebetulan buka kantor di Singapura. Namanya Indeed. Mungkin kalau kalian sering cari kerja, kalian pernah pakai Indeed gitu ya. Tapi setelah 9 bulan kena tech layoff, badai winter tech gitu kan. Jadi di layoff setelah 9 bulan. Next-nya itu gue pindah ke TikTok. Kurang lebih less than a year. Terus, nah baru Abnormal ini muncul kan. Kayak, mau coba kerja remote gak gitu. Terus dari TikTok, waduh tergoda nih. Apalagi lagi ngurus wedding kan waktu itu. Enak nih kalau pulang pergi ke Indonesia lebih lancar kan dengan kerjaan remote. Oh dan yang TikTok ini gak remote? Gak remote. Okay. Jadi tetap dari Singapura. Terus gue mikir kayak, lagi prepare wedding. Mendingan remote aja nih cobain. Jadi baru pindah ke company yang sekarang. Iya, oke. Yang gue pengen nanya ini ya. Menurut lu ya, apakah pekerjaan untuk remote ini berlaku cuman khusus orang-orang kayak lu yang ambilnya itu software engineer? Itu juga pertanyaan gue sih tepatnya. Apakah gue bisa di sini, bisa di Singapura contohnya, karena gue software engineer doang. Menurut gue ada efeknya ya, karena misalkan kita lihat sendiri di tech company di Singapura dan di seluruh dunia itu lagi booming banget. Jadi demand buat orang-orang yang kerja di tech, contohnya UX designer, product manager, software engineer itu lagi meningkat. Jadi chance-nya emang lebih gede kalau kalian kerja di tech. Tapi kalau gue perhatiin, setelah gue 6 tahun di Singapura, banyak banget loh orang Indonesia yang ternyata kerja di Singapura. Entah itu sebagai perawat, accountant, consultant, bahkan lawyer. Jadi kayak sebenarnya tuh banyak banget opportunity-nya, nggak cuma buat software engineer. Tapi ya again yang gue bilang tadi, demand tech emang lagi naik. Jadi chance-nya lebih gede aja kalau jadi kerja di tech. Tapi emang kenapa misalnya kayak tadi, accountant lah, habis itu yang di hospitality suster gitu misalnya ya, atau lawyer gitu. Kenapa mereka butuh nyari orang dari Indonesia? Nah, emang kayak kita tuh punya keunggulan di mana gitu? Nah, sebenarnya keunggulan kita itu ada di populasinya ya. Jadi kalau kita lihat Singapura itu kan pusat finance di Asia ya. Terus healthcare, kalau orang-orang sakit Indonesia pun berobatnya di Singapura. Dan kayak banyak tech company yang kayak Google, Meta, semuanya itu buka kantor di Singapura. Dan sedangkan populasi Singapura itu sekarang birth rate-nya turun terus. Bahkan sekarang kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, kayak nyentuh 1 gitu. Sedangkan di Indonesia nih masih 2 birth rate-nya. Jadi kita masih growing as population, sedangkan mereka udah mulai menurun. Jadi perlu ada orang-orang yang berskill, yang punya skill tinggi, buat nge-fill gap-nya ini loh. Jadi demand mereka buat worker ini tinggi banget, dan mereka harus import dari Indonesia, Filipina, dari Thailand, dari Vietnam. Tapi ya cuman orang-orang yang punya skill aja yang mereka import gitu buat ngisi gap ini. Kalau misalnya Indonesia impornya BYD sama handphone Cina, kalau misalnya Singapura impor manusia. Betul. Oke, gue sedikit translate apa yang tadi Bro Ricky maksudnya. Jadi di itu tuh ada yang namanya birth rate lah. Jadi birth rate itu rata-rata seorang ibu dan bapak anaknya itu ada berapa gitu. Gampangnya gitu ya. Otomatis kalau misalnya tadi dia bilang angkanya itu 1-1, berarti jumlah anaknya itu tidak bisa menggantikan orang tuanya gitu kan. Soalnya kalau misalnya bapak dan ibu rata-rata cuman ada 1 anak, berarti kan berkurang terus populasinya. Makanya dia harus ambil orang dari negara-negara yang populasi itu bertumbuh, tapi dia cuma mau ambil yang high skill. High skill, betul. Oke. Tapi bahwa opportunity-nya itu open,
itu bisa dicari sebenarnya ya. Kayak misalnya nih, kalau misalnya, dan juga gini, apakah ini tuh lebih opennya buat orang yang fresh grad kah? Atau orang yang menurut lu udah 5 tahun kerja di Indonesia sebagai accountant gitu misalnya, mereka pengen kerja di Singapura, apakah itu bisa? Jadi sebenarnya orang yang dicari sama Singapura itu adalah orang yang punya skill tinggi gitu, yang susah banget dicari di populasi mereka. Karena misalkan mereka butuh 1000 skilled accountant, tapi yang graduate tuh cuma 100 gitu. Berarti kan 900 ini harus di backfill kan. Nah, skill ini kata yang paling penting. Jadi, contohnya, kalau kalian fresh grad, apa yang bedain kalian sama fresh grad lain di Singapura? Contohnya kan, misalkan kalau gue waktu itu, gue udah pernah intern berkali-kali gitu. Jadi, lu bayar fresh grad, tapi setara kualitas orang yang udah pernah kerja setahun atau 2 tahun. Dan hal ini juga tentunya naturally lebih gampang kalau orang yang punya experience banyak di Indonesia, karena otomatis skillnya udah pasti lebih tinggi dong ya. Kayak kalau kita udah pernah kerja 5 tahun gitu di Big Four, otomatis skillnya lebih tinggi lah daripada fresh grad di Singapura kan. Jadi lebih gampang pindahnya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat fresh grad ini untuk punya skill yang sama atau bahkan lebih dari orang-orang yang berpengalaman. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya ya fresh grad atau skill semuanya bisa. Ya, sebenarnya kan realitanya itu adalah pasti mereka memprioritaskan warga domestik. Betul. Pasti kan. Kecuali kalau misalnya bisa bayar orang dengan gaji yang sama tapi skill lebih tinggi gitu. Betul. Berarti clue-nya di situ ya. Iya, Gimana caranya supaya dengan si perusahaan ini bayar yang sama tapi gajinya itu minimum banget harus setara, kalau misalnya di bawahnya udah nggak dilihat gitu ya. Bener. Tapi lu boleh kasih konteks gak sih kayak kira-kira ya kayak misalnya tadi lu pertama kali dapatnya $5,000 ya. Kan 50 juta. Ya, kalau misalnya dengan rate pertama kali lu masuk kan. Betul. Lu kalau misalnya dulu kerja full time, itu kira-kira dapatnya berapa sih? Di Indonesia pernah apply juga nggak? Iya, jadi gue pernah. Jadi sebelum lulus, tentunya gue nggak berharap banyak dong, karena story-story tentang orang Indonesia yang kerja di luar negeri juga nggak banyak kan. Jadi gue waktu sebelum lulus, gue nyari kerjaan juga di Indonesia. Kebetulan gue juga dapat offer tanpa interview. Jadi gue pernah magang di salah satu company, terus dia bilang intinya kayak, udah lu balik aja gitu. Gue gaji lu 17 juta per bulan. Jadi gue ada komparasi nih, gue ada benchmark. Jadi kalau di Indonesia gue bakal dapat 17 juta per bulan. Kalau di Singapura gue dapat $5,000 per bulan waktu itu. Jadi ya triple lah gajinya. Iya. Tapi apakah triple ini menjadi benchmark yang mirip? Kan lu kan punya teman-teman yang bukan software engineer juga kan. Kalau misalnya antara di Singapura sama apa yang mereka dulu ditawarkan di Indonesia, apakah gitu juga? Bahkan di beberapa kondisi bisa lebih dari triple ya. Contohnya setahu gue ada family yang kerja di rumah sakit. Dia ini tahulah kurang lebih gaji perawat gitu, gaji nurse. Di Indonesia misalkan kurang dari 10 juta lah. Kalau kita misalkan graduate terus jadi perawat ya. Tapi kalau di Singapura, entry levelnya aja itu udah di kisaran 2.000 sampai 3.000. Dan kayak yang kita bilang tadi, orang yang pindah ke Singapura itu bukan entry level kan. Dia pasti pengennya higher skilled nurse gitu. Orang-orang yang udah di mid level ke atas. Dan kalau udah di mid level ya gaji udah di atas 4.000 mungkin. 4.000 Singapura dollar udah lebih dari 50 juta ya kalau sekarang. Jadi gajinya udah 5x gitu. Kalau cuman dengan pindah lokasi doang. Gitu. Oke. Tapi gue pengen ngertiin ini deh. Tadi kan lu bilang lu lulus dari UI kan? Betul. Gimana caranya orang yang lulus dari UI itu bisa nyasar ke Shopee Singapura gitu? Maksudnya kalau misalnya lu apply Shopee Indo, oke, gue ngerti gitu. Betul. Tapi lu Shopee ke Singapura gimana caranya? Jadi gue itu bukan orang mahasiswa yang kosongan ya. Jadi resume gue udah pernah beberapa kali internship. Dan gue emang punya mimpi sih, pengen suatu saat cobain kerja di luar negeri gitu, karena gajinya lebih tinggi. Jadi kejadiannya itu gue udah punya beberapa internship, dan gue ini udah mau lulus. Jadi sebagai orang yang udah mau lulus, gue desperate lah. Jadi gue buka Google Careers, Meta Careers, Shopee Careers, semua gue buka. Semua perusahaan teknologi gue buka. Semua job postingnya gue apply. Gue ingat banget gue ada Excel yang isinya tuh ratusan company, dan semuanya gak ada yang bales. Seperti expected lah ya, gak ada yang bales. Tapi gue gak... Kira-kira apply ke berapa perusahaan dulu? Dulu mungkin kalau ada Excelnya mungkin di atas 100 kali. Di atas 100 ya. Dan gak ada yang bales. Itu sih yang gue mau kasih tahu. Cari kerjaan di luar negeri itu bukan hal yang gampang. Gak ada yang bales. Tapi gue gak stop sampai sana kan. Karena gue berasa kayak kalau kita cuman segitu doang, orang-orang juga bisa ngelakuin gitu. Jadi yang gue lakuin adalah gue buka social media, ada namanya LinkedIn. Jadi tempat recruiter profesional berkumpul, para profesional lah basically. Terus gue cari recruiter di Meta, recruiter di Google. Semua gue message-in satu-satu. Jadi kayak, halo, nama gue Ricky. Gue bentar lagi lulus. Gue udah punya pengalaman beberapa internship. Gue
interested buat apply position ini. Kayak, boleh gak lu connectin gue ke hiring manager, atau boleh gak lu proses application gue. Gue juga blast itu ke semua recruiter. Bahkan satu company 3 recruiter gue tembak. Jadi kayak, dan dari banyak ratusan message itu, kebanyakan orang gak bales. Dan cuman satu doang yang bales gitu. Recruiter dari Shopee waktu itu. Kayak, hey, kita emang lagi hiring gitu. Gue bakal expedite proses lu, dan ini loh, gue bisa bantuin lu dapet interview. Dan disitulah gue mulai. Oh, berarti lu hajar di job portal. Lu lempar semua, nggak ada yang balas. Nggak ada yang balas. Abis itu lu lempar semua yang di LinkedIn. Iya, LinkedIn. Lu cari orang-orangnya. Bener. Yang balas satu. Yang balas satu doang. Cuman perlu satu sebenarnya kan. Oh. Tapi sisanya bahkan lu nggak ada interview yang lain. Itu berarti cuma Shopee satu-satunya yang balas. Apakah teman-teman yang di kiri kanan lu ya, yang sekarang di Singapura, circle lu gitu, itu cara mendapatkan kerjanya juga mirip caranya? Caranya mungkin sekarang itu lebih gampang. Karena sekarang lebih gampang? Karena gini, ketika kalian udah ada alumni gitu, misalkan gue udah masuk di Shopee kan sekarang, gue bisa kontak rekruternya, gue ada loh teman-teman jago di Indonesia yang skillnya sama atau bahkan lebih tinggi dari gue, lu mau gak gue kasih talent pool nih, lu bisa reach out ke talent pool ini. Jadi sebenarnya ketika kalian udah ada satu alumni, atau satu jebolan lah yang udah masuk ke sana, kalian adik kelasnya atau connection-connectionnya udah gampang lah. Setiap kalian mau ke Shopee, reach out aja gitu ke alumni-alumni kayak, halo, kita dulu pernah satu banyak alumni. Orang yang bakal DM lu bro nanti. Gue coba balas ya, tapi iya. Orang-orang langsung pada halo semua, lu ngajarin mereka. Iya benar. Tapi gue juga coba cara kayak gitu. Iya, jadi kayak, lu sekarang suka ngajarin orang buat masuk kayak gitu? Bener. Jadi menurut gue ya, gue di posisi ini juga karena keberuntungan kan. Dan gue pengen kalau bisa ini direplicate ke banyak orang gitu. Berarti sekarang ada 3. Satu tuh job portal, satu lagi tuh LinkedIn ke HR, satu lagi tuh ke alumni berarti. Betul. Alumni. Tapi berarti tips yang make sense buat teman-teman kayak gitu, kalau misalnya mereka pengen apply, ya hajar 3 ini gitu. Iya, kira-kira. Tapi nggak boleh kosongan ya. Maksudnya kosongan itu kayak resumenya kayak, saya nggak pernah ngapa-ngapain selama kuliah, tapi saya pengen kerja ke company Anda. Ya itu dikacangin. Udah pasti 100% dikacangin. Gitu. Ya lu mau alumni kayak, mau kokonya kayak, mau adiknya kayak, mau abangnya kayak, udah. Susah banget. Kalau misal kosong, yang memberikan referensi juga malu jadinya. Betul. Gitu. Oke, menarik. Oke, nanti gue pengen tarik ke belakang. Soalnya tadi kan lu bilang, lu bukan kosongan segala macam, dan lu kayaknya lu tekan itu berkali-kali kan. Tapi gue pengen ngomongin Shopee ini. Berarti Shopee ini tadi lu bilang 3 tahunan ya? 3,5 tahun lah. 3,5 tahun. Lu masuk sebagai, awalnya sebagai apa tuh? Berarti title ya? Entry level. Iya. Kita sebut ya entry level. Terus setelah setahun, di tahun kedua gue udah dipromote jadi senior. Dan di tahun ketiga gue udah disuruh nge-lead tim. Jadi kayak ya tiap tahun ada progresi karir lah. Lu pernah ke Singapura gak sebelum itu? Gue gak pernah ke luar negeri sih tepatnya. Oh, lu gak pernah ke luar negeri? Iya, jadi selama sebelum lu kerja ini lu gak pernah ke luar negeri? Jadi waktu gue dapat offernya, di kontak kan kayak, oke, lu udah dapat offernya nih. Gue minta dong paspor lu. Gue bilang ke rekruternya kayak, boleh tunggu sebulan gak? Gue perlu bikin paspor dulu. Gue gak ada dokumen ini, gue gak ada dokumen itu. Jadi kayak, ya paspor pun pertama kali gue buat karena kerjaan ini gitu. Kalau gak ya gue gak ada paspor sampai sekarang. Oh, lu pertama kali ke luar negeri. Betul. Kerjaan itu. Lu merasa ada perbedaan culture nggak waktu pertama kali kerja di Singapura? Kayak, waduh ini beda banget sama gue punya circle di Indonesia gitu misalnya. Gue berasa kalau Singapura itu culture kerjanya lumayan intens. Lumayan, kita sebutnya di Singapura kiasu lah, ambisius gitu. Jadi kayak di saat di Indonesia gue berasa orang-orang itu lebih santai. Jadi kayak waktu gue di Indonesia jam 3 gue ingat banget ada coffee break. Setelah lunch ada coffee break. Terus ada banyak break-break lah. Terus kita juga suka sharing cerita, gosip, segala macam. Tapi begitu gue di Singapura, kantornya tuh bener-bener cuman suara keyboard gitu. Silent gitu. Terus kita bener-bener tank masuk jam 9. Kerja terus. Lunch. Kerja lagi. Terus ya udah jam 6 pulang. Kayak oke, bye gitu. Tapi itu yang ternyata common di Singapura gitu. Jadi orang-orang ini ambisius pengen ngejar karir yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak ada room buat kayak kolik gitu. Gue kesini bukan buat berteman lah sama lo. Gue kesini buat ngejar karir yang lebih bagus. Lu ngerasa ada ini nggak kayak diskriminasi atau perbedaan gitu cara mereka nge-treat orangnya lokal versus orang Indonesia gitu? Nggak ada. Menurut gue orang-orang di sana itu karena udah kayak blend ya. Jadi kayak di Singapura karena gue bilang tadi kan talent pool-nya juga dikit, mereka harus import. Jadi waktu gue kerja pun gue kerjanya sama orang China, sama orang Vietnam, Thailand, Filipina, segala macam ras lah. Jadi kayak kalau mereka mau
aneh-anehin foreigner ya, majority-nya foreigner gitu, gimana dong? Ya kan? Iya. Mereka jadi minoritas. Iya, Domestik jadi minoritas. Oke, berarti tadi yang lu bilang 5.000 4.000 ya tadi ya? Benar. 5.000 awal 5.000 habis itu naik ke 9.000 di tahun kedua. Di akhir tahun kedua. Betul. Oh, berarti bukan setelah lu cabut dari Shopee. Bukan. Boleh spill sampai akhir cabut dari Shopee gak sih? Kepo aja sih. Sebenarnya setelah gue di Shopee itu, sebenarnya growth paling kencang tuh bukan dari salary. Oke. Jadi salary itu just a portion of jadi yang 9.000 ini bukan termasuk bonus segala macam? Iya, belum. Oh, jadi ini pure salary? Iya, jadi kalau kalian, jadi bonusnya itu gue bisa kasih tahu, dulu gue bonusnya itu up to 3 months. Dan gue biasa, kalau mau get promoted, you must get a good performance review. Jadi gue hampir tiap tahun dapat yang maksimal, yang 3 bulan itu. Tapi bonus sama salary itu cuman portion kecil dari compensation gue. Jadi 80% atau 70% itu sebenarnya dari saham. Jadi employee di Shopee itu semua dikasih saham. Dan kalian mungkin bisa lihat sendiri growth saham C Group pas gue join itu $20, pas gue resign atau keluar kurang lebih 300 lah. Jadi kalau kalian dikasih 10.000 saham jadi 100.000 gitu. Iya mungkin, ya lebih. Oh, berarti yang 9.000 itu bentar. Berarti lu punya porsi terbesar itu dapatnya dari kenaikan dari saham ini dari yang kenaikan saham bahkan. Dari kenaikan saham dan dari saham yang lu diberikan lah. Iya, ya, lu diberikan saham dan lu kan vested ya nggak boleh jual. Atau boleh langsung jual? Setiap tahun boleh jual. Ya, jadi setiap tahun jadi kita dikasih misalkan saham 200.000 gitu misalkan ya. Itu dibagi 4 tahun 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Ya tiap tahun dikasih 50.000 boleh jual gitu setelah itu. Oh. Terus lu kepaksa jadi diamond hand kalau kayak gitu. Iya, benar, jadi diamond. Kepaksa holding, soalnya nggak boleh jual. Betul. Terus berarti lu udah abis udah vested semuanya? Waktu itu sisa dikit, tapi sebelum kan jadi gue performance awal gue kencang banget kan, jadi dikasih grantnya gede banget tuh di awal. Dan sebelum ibaratnya sebelum grantnya abis lah kan dikasih 4 tahun, di tahun ketiga gue udah shop around lah. Jadi sebelum compensationnya jatuh, gue kalau bisa nih reference compensation gue segini loh di Shopee, baru gue pindah gitu. Tapi lu kenapa nggak habisin dulu, kan sayang, itu kan udah terbang, udah naik 10 kali lipat. Masalahnya waktu itu selain gue juga mau coba company yang dengan culture yang lain, maksudnya culture US, gue pengen coba juga mumpung masih muda. Company ini juga bilang kayak kalau lu pindah sekarang, yang belum vesting stok lu, gue bayar dalam bentuk cash. Jadi kayak ya udah gitu, kayak oke, why not gitu. Jadi kayak emang pelicin tuh emang ngebuat semuanya jadi lebih gampang ya. Oh, dibayar cash upfront. Iya, jadi kayak oke, sisa stok lu berapa? Sini gue kasih dalam bentuk sign on bonus gitu. Oke, menarik. Pantesan mau cabut ya. Iya, kalau nggak stay jadi setia. Tapi gimana si grup udah dijual belum? Semuanya atau masih ada yang hold? Masih dikit lah. Waduh, luar biasa. Oke, menarik bro. Jadi gue boleh yang lo comfortable spill apa ya? Kayak mungkin di tahun kedua deh, kalau boleh ya di tahun kedua. Dengan kira-kira gaji itu berapa persen ya dari waktu 9.000 itu kira-kira berapa persen dari lu punya sebulan ya? Gue bisa bilang kayak naik terus kan. Jadi karena sahamnya itu naik terus, jadi di tahun pertama misalkan kayak itu cuma 10%. Begitu sahamnya double jadi 20%. Oke. Nah, sahamnya kali 10 kan. Nah, kalian kira-kira lah. Jadi kayak di saat gue pertama kali cuma dikasih 10% gitu. Misalkan dari compensation di tahun awal kecil kan. Terus tahun kedua naik 2 kali lipat. Tahun ketiga naik terus. Jadi at the end itu mungkin udah di atas 70% lah. 70-80% mungkin udah dari saham gitu. Berarti 9.000 kali 3 guys. 27.000. Kalau duit cepat gue. Kurang lebih lah. Betul. Gila. Oke. Mantap. Oke, terus gue pengen minta lu sharing pengalaman seterusnya. Habis itu kan lu kan ke yang kedua sebelum TikTok ini kan. Yang Indeed kalau nggak salah ya. Betul. Indeed. Sebelum dan ini Indeed lu stay di sana kira-kira nggak sampai setahun kan? Iya, 9 bulan. 9 bulan. Oh, ini yang bayar lu sign on bonus. Berarti. Betul. Jadi dia kasih sign on bonus gue. Kalau nggak salah itu kurang lebih worth 7-8 bulan gaji lah. Jadi kayak nih 8 bulan gaji di awal dan dibayar di bulan pertama ya. Jadi di bulan pertama gue dapat 9 bulan gaji masuk ke rekening langsung. Dan gue itu di Indeed kurang lebih 9 tahun. 9 bulan. Kalau 9 tahun gue udah gak di sini. Udah jenggotan ya. Terus kamu berapa sih? Gue umur 27 tahun 27. Ini. Oke, lanjut 9 bulan terus. Jadi 9 bulan sebenarnya gue suka banget sih sama Indeed karena chill gitu kan. Kalau company western tuh dia lebih prioritas work life balance segala macam. Jadi lumayan chill, lumayan gue suka, tapi kondisinya lagi tech winter 2022 apa 2023 sekitar segitu lah. Jadi banyak layoff kiri kanan dan ternyata gue nggak immune gitu. Jadi gue dipecat
Tapi ya positifnya adalah ketika gue dipecat, gue nggak usah balikin sign on bonus dan mereka kasih severance 6 bulan gitu. Jadi kayak berarti lo kerja 7 bulan, sign on bonusnya 9 bulan, severance-nya 6 bulan. Iya. Ya kan kerjanya 9 bulan. 9 bulan. Abis itu kan sign on bonusnya 7 bulan. 7 bulan. Abis itu dapat 6 bulan. Iya, jadi gue juga cerita ke pasangan gue kayak, kok aku lebih ada duit ya di saat aku dipecat. Jadi kayak ya itu sih cerita lucunya ya. Tapi ya waktu itu sedih dikit lah. Sedikit. Iya, jadi kayak sedikit tapi begitu severance segini ya udah senyum lagi. Ya nggak apa-apa lah. Oke, terus untuk lo mendapatkan pekerjaan seterusnya di TikTok itu berapa lama kira-kira apply kiri kanannya? Gak lama sih, cuman jadi gue mutusin setelah gue dapat severance 6 bulan kayak mungkin setelah grinding 4 tahun gue mau take a break dulu 1 bulan. Tapi begitu balik langsung kayak recruiter udah nungguin gitu. Jadi kayak TikTok lagi ada opening, lu baru di layoff kan kayak sini datang. Iya, jadi abis itu ya tetap interview ya, tapi recruiter tuh kayak getol banget reach out sebenarnya. Mungkin setelah itu lu berharap kapan nih gue dipecat lagi gitu. Emang jadi setelah itu jadi suka sih, jadi kayak kalau dipecat dapat severance ya. Kalau bisa dipecat lagi dong. Oke, berarti lu TikTok kira-kira tadi setahunan ya kira-kira? Iya, hampir setahun. Setelah itu lu baru ke Abnormal. Kenapa lu keluar dari TikTok? Maksudnya TikTok kan sebuah perusahaan yang global, sekarang lagi tinggi-tingginya, lagi top-topnya, lagi luar biasanya. Kenapa lu malah cabut? Jadi setelah gua kerja jadi kan di TikTok itu jualannya ke consumer lah. Jadi kayak B2C lah ibaratnya. Dan itu sangat sama banget sama Shopee. Jadi kayak di Shopee kan gue di tim Shopee Pay ngelayanin consumer. Kurang lebih mirip lah kerjaannya. Gue berasa gak belajar banyak. Di sisi lain, jadi ini dari segi dalam gue gak belajar banyak. Tapi dari sisi luar, ada company nih namanya Abnormal. US company lagi. Jadi berdasarkan pengalaman gue kan, US company selalu bagus nih. Kayak pengalaman gue positif di US company. Dan dia nawarin kayak Abnormal itu gak ada office loh. Dan kita fully remote. Jadi kayak lo bisa kerja dari manapun. Dan waktu itu gue lagi sibuk-sibuknya pulang pergi. Singapura, Indonesia buat ngurusin wedding. Jadi kayak, kalau gue kerja remote ya gue stay aja kalau lagi mau ada urusan di Indonesia. Kalau lagi gak ada urusan baru balik. Jadi gue merasa ini tuh pengalaman atau kayak opportunity yang gak bisa dilewatin. Jadi akhirnya gue pindah. Oh, berarti bukan faktor TikToknya tapi faktor perusahaan barunya yang nawarin lu yang kayak gini. Oke, baiklah. Oke, gue pengen tarik ke belakang bro. Soalnya kan tadi kan lu sempat mention bahwa ini tuh masalah skill kita tuh harus ditingkatin. Dan itu kayaknya udah jadi sebuah klise kayak orang tuh udah pada tahu gitu kan. Oke, tau lah skill. Orang harus jadi yang terbaik. Tapi gue mau minta bantuan lu buat definisiin gitu. Kayak menurut lu bisa masuk ke Shopee di Singapura. Kalau misalnya lu cari satu titik ya, itu titik awal turning point dari mana? Sebetulnya gue bisa ada di posisi sekarang ini menurut gue ya. Karena kebetulan. Jadi kalau bisa di flashback gitu ya kayak gue masuk UI gitu kan. Karena gue dari keluarga yang kurang mampu, gue gak mampu buat bayar kuliah kan. Jadi UI itu cuma satu-satunya jalan gitu. Kenapa gue milih PTN? Itu karena murah. Dan gue juga gak bisa pilih sembarang PTN kayak ITB, UGM. Karena gue harus pilih PTN yang deket rumah. Jadi gue bisa pulang pergi tuh dari Mangga Besar. Jadi gue tiap pagi naik KRL ke Mangga Besar sampai UI. Kurang lebih 1 jam lah. Jadi gue harus syaratnya itu. Dan cuman UI doang yang memenuhi syarat itu kan. Dan di UI, gue gak ada duit buat bayar uang kuliah. Uang kuliahnya kalau gak salah buat gue tuh udah dapet diskon. 2,5 juta lah per semester. Gue gak ada duit. Dan gue juga gak ada duit buat biaya kuliah, biaya hidup selama di kuliah kan. Makan, mungkin ada tugas, something. Gue harus magang. Magang buat bayar uang kuliahnya ini. Jadi setelah gue ikut masuk UI, gue magang, ternyata itu nge-build skill gue. Ditambah lagi, buat magang ini, gue ngandelin koneksi-koneksi gue waktu di student organization. Jadi gue join acara kampus apa, student club apa. Jadi dikenal-kenalin, dapat magang gitu-gitu loh. Jadi tiga-tiga ini kan menurut gue kebetulan banget ya. Jadi karena gue butuh ini, gue ngelakuin ini. Karena gue butuh ini, gue ngelakuin ini. Tapi flashback, kalau gue bisa refleksi, ternyata ini yang dibutuhin kalau lu mau sukses di kuliahan. Jadi buat orang tua nih yang punya anak, menurut gue kalian harus mulai prepare atau ngedidik anak kalian gitu, biar pilih jurusan yang bener gitu. Dulu kan gue juga lumayan beruntung ya, pilih jurusan yang hot in market kan, computer science. Pilih universitas yang bener. Di kuliahnya juga jangan main-main gitu, jangan cuman kuliah pulang gitu doang. Dan
menurut gue ini susah banget sih. Jadi kayak orang tua gue sendiri kan gak lulusan S1 kan. Dan majority orang menurut gue, menurut data 10% banyak yang gak lulus S1 gitu. Cuman 10% dari populasi Indonesia yang lulus S1. Jadi susah juga gitu. Gimana mereka mau ngajarin si orang tua ini mau ngajarin anak-anaknya ketika mereka itu gak lulus S1. Mereka itu gak pernah mungkin seumur hidupnya ngasilin duit 50 juta atau 100 juta per bulan. Mereka juga gak pernah kerja di luar negeri, gak pernah sekolah di luar negeri. Jadi gimana mau ngajarin anaknya gitu. Kayak orang tua gue gimana mau ngajarin gue kayak lu tuh harus masuk UI loh, pilih computer science. Nanti lu banyak internship, terus nanti lu bakal dapat gaji gede nih. Mereka aja nggak pernah ngalamin itu. Mereka aja gajinya nggak nyentuh UMR mungkin kan. Jadi nggak bisa ngajarin. Nah itu yang nyebabin gue juga udah sekarang mulai bikin konten, bikin komunitas mentoring, segala macem. Itu tujuannya adalah mengedukasi orang-orang yang nggak ada akses ke informasi ini gitu. Jadi ya ini sih kalau gue lihat kebetulan, tapi sebenarnya ini tuh bisa di-prepare gitu loh. Oh, jadi lu sampai sana itu nggak ada yang ngarahin ya, nggak ada yang ngajarin. Oh, Ricky ini cara itu kayak gini, apply-nya lo sih. Oh, nggak ada. Semuanya kebetulan. Makanya kebetulan karena nggak ada duit, kebetulan harus masuk PTN. Lu boleh share nggak sih? Gue nggak tahu lu boleh comfortable atau nggak. Kayak kira-kira orang tua itu background apa? Mereka kerja di mana? Sambil apa? Jadi orang tua gue itu ya lulusan SMA sama SMK lah. Papa SMA, mama SMK, dan papa itu startnya itu kerja di perusahaan ekspor impor biji plastik. Doing well lah, sebenarnya doing well awal-awal. Sampai 98 hit. Ketika 98 hit, ekspor impor itu tiba-tiba slowing down, gak banyak lagi. Mungkin dari 20 kontainer jadi cuma 1-2 kontainer, bahkan gak ada. Dan akhirnya kayak gue juga nasibnya dipecat. Jadi setelah dipecat, cuma gak dapat severance yang itu. Iya, yang itu bedanya gak ada 6 bulan severance ya. Tapi ya intinya dipecat. Terus convert karena bapak gue juga ada ini ya. Jadi dia gak bisa denger. Jadi karena papa gue gak bisa denger, gak banyak job yang mau nerima lah jadinya setelah itu kan. Jadi dia harus partially gak bisa denger atau full gak bisa denger. Iya. Jadi gue juga impress sih. Jadi kayak bisa kerja di kerjaan pertama kan kayak impresif juga gitu. Gimana caranya orang yang gak bisa denger bisa kerja. Jadi gue tetap respect banget sama bapak gue, walaupun gak bisa denger, dia tetap bisa menghidupi anak-anaknya lah. Tapi ya abis itu dia opsinya itu cuman jadi pedagang ikan waktu itu, pedagang ikan hias ya. Jadi bukan yang di pasar, tapi emang pedagang ikan hias kayak ikan, gue lupa lah ikan, banyak lah ganti-ganti. Dan ya kita tahu lah kalau pedagang ikan hias, ikannya lompat mati. Jadi kayak ikannya kebentur akuarium mati. Jadi kayak modalnya itu gede dan untungnya tipis, resikonya tinggi. Jadi secara financial lumayan struggling. Mama gue ibu rumah tangga, jadi yang nggak ngasilin duit lah, nggak bawa pulang duit. Jadi ya itulah kondisi financialnya. Jadi not doing well. Iya. Terus lu boleh kasih gambaran gak sih kayak lingkungan lu ya? Berarti lu dari kecil tuh di Mangga Besar ini ya? Gua dari kecil, gue dulu, waktu papa gue doing well, gue tinggalnya tuh di Muara Karang. Jadi bukan daerah-daerah yang lumayan bagus lah, lumayan oke. Tapi kan setelah dipecat, gak sanggup bayar cicilan KPR, gak sanggup bayar banyak utang, jadi dijual, bayarin utang dulu, sisanya dikit kan. Jadi kita pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Jadi gue udah Jakarta Utara, Barat, sekarang pusat gitu kan. Udah pindah-pindah lah. Dan terakhir ini ya, duit terakhir itu dipakai buat si rumah Mangga Besar ini. Gitu. Ngontrak berarti di yang Mangga Besar ini? Beli dengan, jadi rumah di Mangga Besar itu murah, affordable, asal dalam kampung. Jadi duit terakhir yang dibuat, jadi misalkan dapat 300 juta ya dulu atau 500 juta. Kan dipakai terus tiap tahun, sampai sisanya 200 juta misalkan. Atau sisanya 100. 100-nya itu dibuat beli rumah di kampung di Mangga Besar gitu. Oke. Iya. I see. Terus berarti mereka juga bisa dibilang belum pernah keluar negeri otomatis kan dengan belum pernah. belum. Apakah sekarang mereka udah pernah keluar negeri? Iya. Jadi ada satu tanggal yang gue ingat banget. Nah, itu tanggalnya itu 8 Mei 2023. Itu tanggal di mana menurut gue itu berasa kayak gue I've made it in life, karena gue baru pertama kali bawa orang tua gue jalan ke luar negeri. Jadi gue ajak mereka jalan-jalan di Hong Kong. Gue ingat banget. Jadi waktu itu gue udah 3 tahun lah. Setelah COVID, 3 tahun kerja di Singapura, gue udah well off lah. Jadi gue bookingin mereka tiket flight full service. Gue ajak mereka nginep di hotel bintang 5. Gue bawa mereka ke airport lounge. Jadi kayak itu full service lah. Gue ngajak mereka jalan-jalan ke Disneyland. Jadi untuk pertama kalinya keluarga gue, jadi gue ada papa, mama, dan adik cewek. Adik cewek gue ini ya
sama koko cowoknya sering berantem dari kecil. Jadi kita sering ribut, sering berantem, cakar-cakaran, jambak-jambakan, nggak ngomong, ngata-ngatain, itu udah normal lah, day in the life lah. Terus akhirnya ya mereka semua ini tuh ketika gue bawa ke Disneyland, ngelihat kembang api segala macam, mereka tuh bilang kayak, yang gue ingat adik gue ya. Jadi ya adik gue bilang kayak, wah thank you ya kok, gue nggak bakal bisa lupain ini seumur hidup gue. Ini pertama, this is my dream gitu, ke Disneyland bareng keluarga. Karena dulu keluarga gue kan gak bisa jalan-jalan kan. Dan di situ gue kayak, wow, kayak gue udah berubah hidup keluarga gue gitu. Gue bisa ngajak mereka sekarang jalan-jalan dan nikmatin hidup kayak keluarga lainnya. Itu sih. Itu Singapura atau? Di Hong Kong. Di Hong Kong. Bener. Oh. Lu bawa terbang langsung bawa terbang yang jauh bro. bener. Nyantai dikit ke Malaysia gitu kan. Iya. Singapura. Bener. Oh itu pertama kalinya mereka keluar negeri semua. Lu bayarin semua gitu ya? Gue bayarin semua. Keren bro, luar biasa. Terus setelah itu apakah lu ada pergi-pergi lagi atau ada cerita-cerita yang menarik nggak yang lu bisa share kayak kira-kira gimana waktu parentsnya ngelihat anaknya nih udah married in life gitu? Sebenarnya iya ketika jadi ya tanggal pertama itu kan tanggal pertama di mana gue berasa hidup gue udah berubah, I've made it in life. Tanggal kedua itu sebenarnya 15 Desember 2024, gue ingat banget. Jadi gue itu tanggal pernikahan gue lah. Tanggal wedding lah. Jadi ya buat istri gue masih ingat tanggal weddingnya. Ya masih baru lah soalnya kan. Jadi tanggal wedding gue itu masih kecil pernah jadi flower boy. Jadi kayak di saat kalian nikah, kan ada tuh anak kecil yang lempar-lemparin bunga buat salah satu family gue. Di salah satu hotel bintang 5. Jadi gue ingat banget dekorasinya tuh cantik banget. Makanannya gak habis-habis. Jadi kalau kalian di hotel bintang 5, apparently itu kalau ada pesta pernikahan, kambing gulingnya tuh gak perlu takut guys. Kambing gulingnya tuh selalu ada. Jadi gue ingat banget memori itu. Dan gue ngomong ke diri gue sendiri kayak, gue mau nikah di hotel bintang 5 suatu saat nanti. Tanpa gue sadar, gue tuh sebenarnya orang miskin. Jadi kayak, ya gue mau dulu aja gitu kan. Gue kan gak tahu kan, anak kecil gak ngerti. Cuman kayak, oh ya keluarga gue emang gak ada, tapi kayak ya mungkin gue bisa nikah deh. Dan akhirnya di tanggal 15 Desember 2024, gue bisa nikah sama orang yang nemenin gue dari minus. Karena kan dia pas nemenin gue gak ada duit, belum start di luar negeri dan segala macam. Akhirnya gue bisa nikah sama orang yang impian gue di hotel bintang 5. Nah itu sih turning point hidup gue berasa kayak gue udah bisa ngajak keluarga gue jalan-jalan, gue udah bisa achieve my childhood dream. Nikah di hotel bintang 5 dan ya sekarang gue caranya itu nikmatin hidup ya itu dengan ajak orang tua jalan-jalan, ajak istri gue jalan-jalan gitu sih jadinya. Menarik. Emang di mana hotel bintang 5-nya? Bintang 5-nya gue di Mandarin Oriental. Oh, Mandarin Oriental, HI benar. sana. Iya. Terus emang lu dulu waktu kenal pacar yang perempuan yang akhirnya jadi pacar lalu jadi istri lu dan akhirnya lu deket itu waktu zaman kapan? Jadi gue ketemu sama istri gue dulu mantan pacar di waktu kuliah. Jadi di UI. Di UI bener. Oke. Jadi di UI. Nanti mungkin gue ada satu segmen yang gue nanya juga deh. Soalnya sekarang boleh. TikTok kan pada bilang lu harusnya nyari cewek itu harus nyari cowok yang udah punya 1 M di bank gitu kan. 1 M biar gue ada. Tapi waktu itu gak ada. Kalau sekarang bukan 1 gitu. 1 di saham di satu saham. Amin. 1 M di satu saham ada. Oke, gue pengen nanya ini bro, kayak yang gue yakin banyak banget teman-teman yang mau bisa juga kan kerja di luar negeri. Ya manapun itulah, mau di Singapura, mau di Hong Kong, mau di Taiwan, mau di US gitu kan. Tapi kayak tadi lu bilang lu udah intern gitu kan, sering intern. Lu waktu di UI emangnya lu internnya di tahun keberapa? Gue dari semester 1 sih. Semester 1? Semester pertama langsung intern? Iya. Karena kan abis itu semester 2-nya mesti bayar uang kuliah buat semester 2 kan. Jadi deadline gue buat intern harus di semester 1. Dapat deadline gara-gara itu? Iya benar. Jadi gue harus mulai start se-early mungkin gitu. Apakah dulu saat itu ya, waktu lu intern di semester 1, ada teman-teman lain yang di semester 1 yang intern juga? Gak ada. Setahu gue gak ada. Jadi gak terpikirkan di anak-anak semester 1 itu untuk magang. Karena orang magang itu wajibnya ya di Fasilkom, di fakultas gue itu semester 6. Jadi semester 6, kalian cuma perlu intern 1 kali, kalian lulus. Jadi kayak, ya ngapain gue intern dari semester 1 kan? Ya semester 6 aja nanti gue intern. Dan gue sendirian doang karena keterbatasan ekonomi ini, gue intern duluan gitu, gue maju duluan. Dan itu pun juga hoki, jadi gue
gue setiap hari atau at least seminggu sekali selalu join acara kampus apapun itu. Jadi presentasi company datang, acara makan-makan alumni datang, pokoknya semua gue datengin. Sampai akhirnya gue kenal sama satu alumni ini. Dia kan udah kerja kan, jadi dia datang ke kampus ngobrol-ngobrol lah, bercanda, sebenarnya nggak ada isinya sih, cuman kayak suatu saat gue nanya kayak, oh nanti semester 6 tuh gue perlu magang ya, kira-kira susah gak sih dapetin magang gitu. Terus dia ngomong, satu hal yang gue seselin adalah gue magang pas semester 6. Terus gue nanya lagi, kenapa lo seselin, kan itu yang wajib kan, kayak emang ada opsi lain. Ya gue kalau bisa ngulang gue mau magang dari semester 1. Dari situ gue kayak klik, kayak kenapa gue harus nunggu sampai semester 6 gitu? Kenapa gue gak mulai dari sekarang aja? Toh kalau gue gagal, gue jadi kayak mahasiswa lainnya kan. Gak ada intern. Tapi kalau gue berhasil, wow, kayak gue mahasiswa semester 1 pertama loh yang magang. Nah itu sih jadinya. Oh, terus berarti saat itu waktu lu masuk ke UI, sebenarnya lu belum tahu cara ngebayar uang sekolahnya kayak gimana? Gak tahu. Oh, lu gak tahu? Mungkin gue bakal minta-minta ke family ya. Tapi saat itu belum tahu, belum kepikiran. Lu belum kepikiran cara bayar gimana? Karena gue inget banget waktu ada salah satu presentasi di UI, tenang, kita nggak bakal DO orang yang nggak ada duit. Jadi bermodal itu modal nekat aja gitu. Jadi kalau at least mungkin gue mikirnya kayak, ya gue bisa mohon-mohon lah. Ini kan kampus pemerintah gitu, bukan swasta kan. Jadi kayak gue kepikiran kayak ya bikin video atau bikin apa kayak, tolong saya orang yang nggak mampu gitu. Kalau saya nggak ada duit, saya bakal putus kuliah semester depan. Pasti dibantu lah kayak kampus negeri kan. Gue mikirnya gitu dulu. Tapi ya mungkin gue DO kali kalau gak ada duit ya. Gue kan juga gak tahu. Gak pernah ngalamin. Sekarang bikin videonya buat sharing konten. Sampai gue kena FYP. Wajib di follow guys. Nanti gue taruh link di deskripsi. Dari IG dia. Oke, menarik. Berarti lu apply di semester pertama. Tapi kan yang menarik gini bro. Maksudnya kalau kebanyakan perusahaan-perusahaan yang mencari orang yang magang. Mereka opsi kan juga banyak. Betul. Opsi berlimpah gitu. Betul. Kan. Sedangkan lu adalah orang yang baru masuk ke kuliah, otomatis belum punya pengalaman dong waktu pertama kali masuk kuliah gitu kan. Dilawan dengan anak-anak UI lainnya, betul, yang sekarang apply di perusahaan yang sama di tahun ketiga. Betul. Nah gimana cara menangin ya? Betul. Jadi yang satu pertama kali, satu itu mental. Jadi gue orangnya nggak tahu malu dan nggak tahu diri pertama kali. Jadi kalau kalian udah mindsetnya itu kayak gue nggak mungkin menang. Gue pasti gak sejago mahasiswa, which is bener, ya kalian gak mungkin sejago mahasiswa semester 3, tapi kalau kalian stop di sana, gak akan ada kesempatan dong, gak akan terbuka. Jadi satu itu kalian harus bilang, gue pasti bisa, gue belum bisa, tapi gue pasti bisa. Yang kedua, ya kalian juga harus lihat nih, jadi misalkan gue contohnya salah satu application gue itu, gue apply ke banyak company lah, jadi tiap hari kerjaan gue itu berjam-jam, gue opening job application, portal, terus kan mereka bilang minimum S1 dengan 6 semester pengalaman gitu. Atau kayak perlu ada skill Excel. Oh, gue perlu belajar skill Excel. Gue centang 1. Nextnya gue perlu belajar SQL. Oke, gue perlu belajar SQL. Terus kalau bisa lancar ngomong bahasa Inggris. Oke, gue ngomong bahasa Inggris sendiri gitu, kayak orang bego. Pokoknya setiap ada job application yang nge-require skill tertentu, gue bikin resume gue sehingga gue bisa cantumin skill itu. Jadi misalkan di saat mereka bilang mesti ngerti SQL, gue bikin project yang nunjukin gue tuh bisa SQL loh. Gue kasih lihat nih kompleksitas SQL gue gimana, seberapa kompleks. Tiap orang ngomong perlu Excel, gue bakal bikin financial modeling atau something gitu yang nunjukin gue tuh bisa Excel, rumus Excel, charting, semua gue bisa. Mesti bisa programming. Gue kasih tunjuk kalau gue tuh bisa bikin side project program. Jadi gue satu-satu apa yang perlu gue checklist dan gue checklistin satu-satu kayak gitu skillnya. Dan itu pun gak cukup. Jadi setelah ngelakuin semua itu gue masih dapat silent reply. Lu udah lakuin itu masih gak dapet? Gak dapet. Gue sebagai orang yang ngerekrut orang selalu ngeliat CV gitu kan pasti kan menarik kan. Bener. Kita lihat requirement-nya ini. Iya. Lu udah kasih buktinya gitu kan. Tapi dia lihatnya pasti ini semester 1 IP aja belum keluar. IP gue aja gue gak tahu. Iya, IP gue aja gue belum tahu kan. Tapi ada satu jalan lagi, yaitu yang gue ngomongin tadi. Jadi kayak gue list petinggi-petinggi di company itu siapa aja sih? CEO, CTO. Mungkin soalnya gue mikir kalau gue reach out ke recruiter atau ke mana, mereka ngelihat resume gue langsung dibuang lah. Kayak gue banyak banget hal yang harus gue cek. Ngapain gue cek resume lu kan? Akhirnya gue reach out kayak gue lihat petinggi GDP Lab siapa, petinggi Tokopedia siapa, HR Tokopedia siapa. Gue emailin jadi kayak, halo Pak, nama saya Ricky, saya semester 1. Gue blast puluhan email. Ada satu yang balas CTO GDP Labs. CTO atau CEO lah.
"Hai Ricky, ya kita hiring, gue bakal proses lu di HR." Jadi again, cuma butuh satu orang buat balas email gue, buat berprogres. Setelah itu HR ngelihat resume gue, oh nih anak ada skill. Dan karena ada skill di interview, bisa pas dapat internship. Jadi mental, skill, sama ini. Jadi fight spirit kalian gak boleh nyerah gitu. Oke, gue mind blown ini. Soalnya menariknya gini, dan cara yang sama yang lo lakukan di semester 1 itu menjadi cara yang sama lo mendapatkan pekerjaan pertama di Shopee. Betul. Jadi rumusnya itu selalu sama. Jangan mentalnya dulu, jangan down. Jadi jangan bilang gak bisa dulu gitu. Ketika kalian udah bilang gak bisa, ya kalian posisi akan di situ. Kan dengan komunitas lu ya, itu komunitasnya ini berarti lu targetnya adalah ke profesional-profesional yang emang udah kerja dan lu pengen berusaha supaya mereka ngerubah mental jadi bisa kayak gini gitu dan caranya reach out kayak gitu. Betul, gak cuma profesional ya. Karena menurut gua, satu profesional bener. Mereka bakal gua ajarin mindset itu gimana sih, cara melejit di karir itu gimana sih, cara bikin resume yang bagus, cara cold calling yang bener, segala macem. Tapi di sisi lain, coba kita flashback deh. Kalau misalkan anak kita itu udah kita prepare jauh-jauh hari gitu. Misalkan dari SD. Oke? Misalkan orang tua ini tuh udah tahu seberapa penting pendidikan gitu. Dan mereka bisa prepare anaknya dari SD. Seberapa jauh anak ini bakal bisa melontar gitu kan. Oh jadi iya. Yang lu target utama sebenarnya orang tua. Iya, jadi orang tua itu justru menurut gue chance-nya paling gede. Jadi ibaratnya gini, kalau ketika kalian udah pilih jurusan, udah ke universitas, bahkan udah lulus ya, seberapa mungkin sih lu ganti jalur karir lu, misalkan dari guru, tiba-tiba mau jadi software engineer gitu. Seberapa mungkin gitu. Karena jadi guru aja itu udah capek banget dan mulia banget kan. Gimana caranya lu ada waktu lagi buat belajar coding, buat belajar software engineering, atau buat belajar finance. Kayak 12 jam aja udah habis nih, ditambah jalan segala macam. Jadi kalau gue bisa jadi di komunitas gue, yang paling penting itu sebenarnya ibu-ibu yang mau ngajarin anaknya, prepare anaknya buat sukses. Dan ini gue lihat juga terjadi di Singapura. Jadi preparasi itu bahkan sebelum anaknya lahir. Karena di Singapura, untuk masuk ke SD terbaik, lu harus tinggal 15 bulan deket SD itu. Jadi preparasinya itu adalah mereka bakal pindah cari rumah di SD terbaik ini. Untuk prepare hal yang untuk masuk universitas terbaik. Jadi mereka prepare 20 tahun sebelum. 20 tahun plus 15 bulan gitu kan. Bahkan lebih dari 20 tahun gitu preparasinya. Gitu menarik, sih. Menarik. Cuman ya gue sepakat sih. Soalnya menurut gue apa yang gue lakukan sekarang dan apa yang gue akhirnya ngambil jurusan segala macam juga banyak luck factornya gitu. Bener. Dan gue kebetulan orang tua gue berpendidikan. Luar biasa kan mereka S1 segala macam. Tapi masih ada luck factornya soalnya ya mungkin nggak ada yang ngajarin untuk mengajarkan anaknya dijelasin kan. Lu major ini lu bisa dapat kemana, lu major ini lagi dibutuhkan di market, gitu nggak ada yang ngajarin. Bener. Oh dan juga kayak cara dapat intern segala macam gitu. Bener. Terus lu waktu di UI lu intern berapa kali? Gue intern 7 kali. 7 kali? Oh lu setiap semester intern? Setiap semester intern, iya harus. Kalau nggak kan nggak bisa bayar uang kuliah, jadi harus. Oh itu gara-gara harus bayar kuliah makanya lu harus intern. Iya tapi setelah yang pertama ketagihan lah. Oke. Iya karena dapat duit kan, duitnya berapa lumayan. Berapa sih lu gaji pertama kali? Jadi gue ingat banget. Intern pertama gue itu di GDP Labs, dia nawarin uang makan. Uang makannya itu 100.000. Jadi kalau di sebulanin, ya 2 juta kan. 2 minggu gue di sana, tiba-tiba ada revisi gitu. Karena dulunya mereka tuh nyediain akomodasi namanya. Jadi kayak dikasih tempat tinggal. Kan ada orang yang dari luar kota kan. Mereka udah gak nyiapin lagi. Tapi mereka naikin gajinya jadi 250.000 per hari. Jadi gaji intern pertama gue tuh ada 2. 100.000. Dan setelah tanda tangan kontrak revisi gaji, jadi 250.000. Jadi 5 juta per bulan. Wah buat intern sih lumayan banget. Iya, waktu itu tahun 2016 sih. Jadi lumayan banget sih 5 juta. 2016 Januari lah. Oh. Lumayan lah 5 juta. Anak yang gak ngerti apa-apa gitu kan, semester 1 IPK belum keluar, dapat 5 juta oke lah. Oke. Yang di GDP ini berarti? Betul. Oh, GDP itu visi bukan sih? Dia itu kalau nggak salah ya, anak usaha Jarum di bidang teknologi. Jadi dia bantu develop software buat Jarum Group lah, BCA gitu-gitu segala macam. Oke. Ya selalu dia ada GDP Ventures juga. Iya, tapi beda kali ya. Beda. GDP Labs sama GDP Ventures. Oke. Terus yang kedua lu kerja di mana? Yang kedua itu gue ikut student organization, gue bantu mereka ngurusin event, dan ada nih kan CEO startup yang kayak mau cari anak-anak murah gitu, cari maksudnya kayak mau bangun startup kan bisa opsinya 2 kan,
hire full time engineer atau hire intern yang pintar. Jadi kayak dia dua-duanya sih. Tapi waktu itu karena dia juga nyari intern yang pintar, gue coba apply gitu ke startup, salah satu startup lah, namanya Deko Rumah. Dan di sana itu gue ekspektasinya adalah, jadi gue bisa ada 2 opsi kan, gue mau balik lagi ke GDP Labs. Oh, di offer buat balik lagi? Iya, atau gue cobain ini nih, something yang new. Tapi gue berasa di startup itu tuh kita bakal cobain banyak topi. Jadi kita bakal, karena di startup gak ada kan, oh lu tuh marketing, oh lu tuh ini, lu tuh ini. Semua orang ya jobnya itu semuanya gitu, yang penting kerjaannya kelar. Jadi gue berasa gue bakal bisa belajar banyak, walaupun waktu itu interview gue gagal. Jadi gue di interview, karena masih bego, gue gagal. Jadi kayak, tapi gue bilang kayak, gue tetap mau, potong aja gajinya gak apa-apa. Jadi kayak, harusnya 5 juta dong. Kalau gue sebelumnya 5 juta, gue dapet 5 juta juga. Gue bilang, ya 4 juta lah gak apa-apa, gue fine. Gue mau belajar gitu, gue ada niat. Jadi akhirnya gue intern di sana, waktu itu 3 bulan. Dengan potongan gaji iya, itu? Iya, gue bilang kayak, potongan gaji gak masalah. Loh, gue mau belajar. Tapi kan gini, kan mereka kan, lu udah gak lulus kan? Iya. Lu gimana cara bilang ke mereka lagi, gue tetap mau gitu? Mungkin gue gak lolos. Misalkan mungkin kalau KKM-nya 90, gue 85 lah, 80. Jadi kayak, oke lah nih anak ada potensi. Tapi kalau kita hire lu tuh, lu bakal nge-drag the team. Kayak velocity itu bakal drop gitu. Karena kita juga masih harus ngajarin lu kan. Tapi ya bisa gak gitu, dengan 1 juta ini, lu bantu gue lah masuk lah. Gue mau belajar gitu loh. Terus abis itu yang ketiga? Gue balik lagi. Jadi pas balik lagi, mereka udah tahu value gue, orangnya mau belajar. Gue balik ke Deko Rumah lagi, gajinya udah jadi 5 juta. Oke. Dan nextnya itu, setelah Deko Rumah, gue ke company startup, dulu namanya PT Rumah. Cuman ganti nama jadi Mapan, dan udah di-acquire Gojek juga. Ini ceritanya itu adalah, gue dulu kan semester 1, jadi mereka ini hiring full-time engineer. Mereka hiring full-time engineer, mereka itu kasih challenge gitu. Siapa yang bisa ngerjain soal ini, kita mau interview lo. Gue tahu ini buat full-time engineer, tapi gue selesain aja challenge-nya. Gue kirim, gue submit emailnya. Terus mereka bilang, oh lu lolos gitu, lu boleh interview tahap selanjutnya. Dan gue ngomong, oh sorry, gue kirain ini buat intern. Gue belum lulus, gue belum bisa interview full time. Dan akhirnya mereka ngomong, oh gak apa-apa, kita juga hire intern kok. Jadi gue kayak, oh oke. Padahal itu udah scripted lah di belakang. Jadi kayak, gue udah tahu kayak, kalau ada talenta bagus, orang tuh gak mungkin skip gue gitu. Oh gitu, oh jadi lu apply ke full time. Gue apply full time. Lu apply full time. Dipanggil interview. Gue bilang, sorry gue salah. Gue kirain ini intern. Karena gue belum lulus kan. Oh. Iya, jadi, tapi lu tahu mereka masih bakal ngambil lu. Iya, karena gimana ya? Kalau lu udah bisa ngelihat ini orang ada talent. Susah banget kan sebenarnya nyari orang tuh yang ada skill gitu. Nyari kerjaan susah. Tapi nyari orang yang berskill juga susah dari sisi employer. Betul. Jadi menurut gue, kalau gue udah bisa nunjukin skill gue tuh as good as your full time engineer. Dan lu bisa gaji gue loh dengan gaji murah intern. Masa lu gak mau sih gitu. Jadi gue mikirnya gitu dulu. It's an offer they cannot refuse. Betul, exactly. Iya. Dari sisi employernya, skillnya mirip. Sepersekian harganya. Gajinya gitu. Cuma sepersekian nih. Bener. Oh jadi win-win buat mereka. Bener. Win-win juga buat gue. Karena gajinya oke kan. Buat tuh berapa tuh saat itu? Gue dapet 300.000 sehari. Jadi kurang lebih 6-7 juta lah per bulan. Sama 3 bulan gue intern. Gitu. Iya. Terus setelah itu? Nextnya itu, jadi gue kenalan sama kakak kelas lewat, bukan kenalan lah, jadi kita di satu kelas, dia tahu gue udah sering magang, kita ngambil mata kuliah yang sama, dia ngajakin kayak, gue baru join startup nih, mau ketemuan gak? Terus gue pikir, ketemuan berarti makan gratis nih. Kalau ketemuan dan makan gratis, siapa yang bisa nolak, bener kan? Kayak mahasiswa gak ada duit, diajak makan di mall gratis, gue langsung kayak, boleh kak. Gitu. Gue datang, senyum-senyum, tiba-tiba dia kenalin gitu, oh ini CTO company gue gitu. Oke. Wah ada CTO, makanan enak nih. Tiba-tiba dia keluarin pen sama kertas. Kertas, pen sama kertas. Ricky, jadi sebenarnya kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Tapi while ngobrol-ngobrol, coba kerjain soal ini gitu. Jadi interview informal gitu. Jadi gue diundang ke sana buat interview gitu. Untungnya gue bisa jawab gitu. Jadi di akhir, ya abis itu kita makan-makan lah. Dan di akhir mereka ngomong, lu udah lolos itu interview, lu mau gak magang di tempat gue gitu sama 2 bulan. Jadi magang yang kali ini tuh gara-gara gue di trap lah, diajakin makan-makan, malah ternyata interview gitu. Jadi ya kalian harus prepare terus guys. Biasanya gini, diajakin makan sampai sana keluar brosur.
Iya, Ada jadi business opportunity gitu kan. Aduh. Itu belum sampai Untungnya belum ya. Iya. Belum. Ya orang nggak ada duit mau ditawarin bisnis apa kan? Ya, cuman bisa ditawarin kerjaan. Iya. Ya kan bisa dikasih brosur, dikasih apa. Bener-bener. Terus abis itu setelah itu? Setelah startup gue Ini yang terakhir apa tuh? Boleh spill ya nggak sih? Stoko, namanya Stoko. Oh, Cuman kayaknya udah gak lanjut. Stoko, iya. Setelah itu gue berasa oke lah, gue udah cukup di startup. Udah cukup belajar. Yang Stoko tuh keberapa ya berarti? Gue sampai lost track gila sampai 7. Kelima. Kelima. Iya. Kelima gue udah berasa kayak tadi kan awalnya company gede, startup sampai akhirnya Stoko kan. Stoko ini berarti tahun lu ketiga di Betul. UI berarti kan? Dan tahun ketiga awal. Tapi yang wajib awal. itu tahun ketiga yang tengah nih. Oh, bahwa lu udah menyelesaikan sebelumnya itu nggak bisa terhitung sebagai yang wajib? Nggak bisa. Oh, nggak bisa memenuhi. Nggak bisa memenuhi karena gue harus bikin dokumentasi, minta nilai kan. Gue ya intern terima gaji ya pulang gitu. Tapi kalau yang ini benar-benar kayak harus bikin laporan. Gue tuh ngerjain apa aja. Sebenarnya gara-gara nggak formal aja sih intinya. Oke. Terus di mana tuh yang setelah Stoko? Yang ke-6 ini gue berasa kayak oke, gue harus ke company yang gede lagi gitu. Mungkin pengalaman pertama gue kan di saat bego dan company gede kan. Sekarang gue udah lebih pinter. Gue mau lihat kalau gue di company gede, gue bisa perform as good as their engineer gak sih sebenarnya. Jadi gue apply ke company yang lumayan gede, Traveloka lah. Waktu itu salah satu unicorn kan. Mungkin sekarang juga tetap unicorn lah. Salah satu company yang gede, engineer udah ratusan. Dan gue interview karena sebenarnya udah gampang sih. Di saat itu sebenarnya udah gak banyak saingan lah. Gue udah ada 5 internship versus banyak orang yang baru mau mulai internship pertama ya kayak jalan banget, kayak gampang gitu, kayak gue ibaratnya tinggal masuk langsung dapet gitu kerjaannya. Jadi di waktu itu karena gue udah ada banyak pengalaman, gampang banget dapet interview ya. Dan soal interviewnya juga nggak beda jauh lah sama yang lain. Gue udah 5 kali kan ngelakuin ini, jadi langsung dapet. Dan ya waktu itu gajinya 6 juta per bulan sama juga. Terus habis itu yang the last one yang lu ambil? The last one sebenarnya pas di akhir semester 7 gue udah lulus sebenarnya gue udah lulus. Semester 7? Oh, lu lulus 3,5 tahun? Gue lulus 3,5 tahun. Oke. Jadi sebenarnya udah gak ada kewajiban intern dan lawan-lawan, tapi sambil nungguin pasport, sambil nungguin pindah ke Singapura. Oh, lu udah dapat full time-nya nih? Udah dapat. Oh, waktu lu selesai yang ke-6, lu udah dapat full time-nya? Gue udah dapat full time job dari return offer dari Traveloka, dan udah dapat offer juga dari Shopee. Di semester ke-6? Di semester ke-7 awal. Semester ke-7 awal. Ya. Oh, oke. Terus gue intern lagi kan di 7 akhir kan. Oke. Sebenarnya itu cuman kayak ya lumayan lah buat bantu tiket pesawat, buat bantu ngurus segala macam penginapan di Singapura. Oh, ini makanya dari tadi lu bilang tuh preparation dan skillnya segala macam. Iya benar. Jadi soalnya waktu lu pertama kali lulus, lu udah ada 7 internship. 7 internship kali 2-3 bulan lah. Coba kali berapa tuh? Kayak ya berapa, udah hampir setahun lebih kan ya. Jadi hire fresh grad tapi udah ada 1 tahun di startup dan company gede gitu. Siapa yang mau nolak gitu? Iya. Gajinya fresh grad. Iya. Tapi menurut lu ya, misalnya gini, apakah lu banyak ini faktor-faktor X yang cuman Ricky doang yang bisa gitu misalnya? Oh, lu teguh, lu kayak fighting spiritnya tinggi. Kayak contoh misalnya, ada gak sih kayak yang lu didik orang dan orang ini akhirnya bisa kerja di luar negeri dan bisanya di mana gitu contohnya? Menurut gue ada juga, gue mentoring. Ya, gue lagi-lagi contohnya gue mentoring dulu mantan pacar. Sekarang cara ngejar ceweknya gitu. Iya. Jadi dulu tuh gue asisten dosen. Jadi gue emang dari, ya selain intern, selain side project, gue juga asisten dosen. Karena gue berasa kayak experience kampus itu lu harus full package gitu. Lu gak boleh jadi kayak, gue cuma ngejar IPK 4. Then what gitu. Kayak, kalau lu udah bisa nyampe interview dengan IPK 4, nanti gue takutnya ditanya, then what? Kayak, what's your campus life? Terus gue gak bisa jawab kan. Jadi gue full package. Gue mulai dari teaching assistant dulu, asisten dosen. Gue ngajarin anak-anak. Dan salah satunya waktu itu lagi asisten dosenin si mantan pacar gue ini nih. Si istri gue yang sekarang. Jadi yang lainnya susah, dapat D, dapat C. Gara-gara ini mau ngejar dapat A langsung. Enggak juga ya. Enggak dikorupsi ya. Wah, udah ada gen-gen. Tapi enggak, kayak kita mentoring. Kenapa sih? Jadi dia struggling di salah satu mata kuliah, gue bantu ajarin. Dan di sisi lain gue lihat dia tuh ada potensinya banget. Waktu itu dia masih semester 3 lah. Waktu kita mulai mentoring. Dan gue mentoring itu sebenarnya banyak hal, itu sebenarnya hal-hal simple. Kayak contohnya banyak hal simple kayak resume apa sih yang bagus? Kayak gimana sih resume yang dilirik? Terus yang kedua, pas di interview, kan gue udah interview berkali-kali tuh.
interview kayak gimana sih yang kayak you can be kayak lu bisa feeling good ketika selesai interview kayak oh gue lolos nih pasti. Jadi gue kasih tahu kayak interview tuh apa sih ekspektasi dari interviewer, resume apa sih yang di-expect dari si recruiter, dan ternyata dia lebih sukses daripada gue. Jadi setelah gue ajarin di semester 4, dia dapat offer. Dua offer. Satu dari Facebook UK, yang kedua dari Microsoft US. Jadi pas gue denger kayak, lu bisa mentorin gue gak? Kayak gue juga mau dong di sana. Iya. Jadi, iya. Sebentar, gitu. ini semester keempat. Iya. Jadi siapa namanya? Pacar Airin. Oke, Airin. Oh, sama nama kayak istri gua. Oke, berarti Airin ini lagi semester keempat. Terus lu lagi di semester beda setahun jadi semester 6. Terus semester ke-6. Iya, betul. Lu sekarang udah yang hampir mau dapat yang di Shopee Shopee mau dapat. Tapi lu belum dapat. Belum dapat. Oh, lu belum dapat yang luar negeri. Belum dapat. Gue coba juga lah, tapi gagal. Iya, gue coba tapi gagal. Jadi terus habis itu lu ngajarin supaya apply, malah si Airin ini yang dapat kerjaan di Facebook UK. Iya. Iya. Jadi kayak, keren ya Ricky yang ngajarin orang. Tapi ternyata yang diajarin emang lebih pintar gitu. Iya. Jadi kayak ya udahlah. Intern Facebook UK dapat gajinya pound sterling waktu itu. Pound sterling. Jadi 3 bulan dibayarin kayak suites apartment. Jadi kayak apartemen disewain di London, Central London buat dia, dan dapat 5.000 pound sterling per bulan. 5.000, 4.000 atau 4.800 atau 5.000 lah. Anak UI, maksudnya ini semester kedua, semester keempat, tahun kedua. Betul. Emang opportunity buat intern di luar negeri buat orang Indonesia terbuka ya? Gak gampang, gue bisa bilang gak gampang kan. Karena dari banyak ratusan mahasiswa UI, cuman mungkin satu atau segelintir orang kan. Salah satunya Airin ini kan, si Airin ini. Jadi menurut gue bisa, tapi lu must be exceptionally good gitu. Kayak lu mesti prepare dari awal. Kalau lu tuh targetnya company luar negeri gitu. Jadi itu intern 2 kali. Facebook UK, abis itu Microsoft US. Yes, Microsoft US ya benar. Dan gajinya lebih tinggi lagi. Oh, gajinya lebih tinggi lagi? Iya. Berapa tuh per bulan dulu? Di atas 7.500 USD per bulan. Intern 100 juta sebulan, bro. Iya, dan dia intern 3 bulan kan. Jadi lumayan dapat 20.000 lebih kan USD per sekali intern gitu. Dan gara-gara internnya dia perform, kayak intern kayak kita juga nggak boleh munafik lah ya. Jadi kayak masuk kayak itu sama pentingnya sama lu caranya perform di dalamnya kan. Jadi di dalamnya pun sebagai intern lu harus perform gitu. Lu harus nunjukin sebagai intern gue sama quality-nya sama full timer. Jadi ketika di akhir intern lu bisa dapat offer full time-nya gitu. Dan ya dia dapat offer full time-nya cuman nggak bisa balik karena belum lulus. No way. Iya. Keren. Iya. Tapi menurut lu kayak kenapa si bule ya? Kan Singapura, gue walaupun itu menurut gue it's an amazing fit, lu bisa dapat kerjaan di Shopee, tapi US kan jauh lebih jauh. Kedua, mereka punya opsi jauh lebih banyak kan. Benar. Sekarang kalau misalnya dari US kan mereka bisa ambil orang Cina lah, India lah, Filipina, you name it lah. Orang-orang pasti berbondong-bondong. Apalagi lu tahun kedua, lu bisa dapat $7.500, $7.000 gitu misalnya kan. Kayak kenapa menurut lu bisa dapat kerjaan itu? Kayak preparation apa yang dilakukan? Nah, preparation itu panjang ya. Tapi again balik lagi ke hal yang gue bilang tadi kan. Selalu ada demand buat talented people gitu. Talented kayak skill itu selalu in demand gitu. Kayak kita sekarang dengerin kan kayak AI bakal mereplace kerjaan banyak orang. AI bakal menggantikan ini. Kenapa banyak company AI hire engineer? Kalau kayak gitu lu suruh AI lu aja ngerjain, ya kan? Kenapa company banking masih hire analyst atau masih hire lawyer atau segala macam? Karena demand buat skill worker ini nggak akan pernah hilang gitu. Yang digantiin adalah orang-orang yang nggak punya skill, orang-orang yang nggak punya pengalaman, orang-orang yang nggak ada drive, nggak ada motivasinya gitu. Jadi ya kenapa US itu isinya adalah orang-orang dari China, Filipina, banyak negara-negara mau migrasi ke US kan? Karena US itu dia itu kayak magnet gitu. Kalau lu skillful, lu pinter, gue gak peduli race lu apa, come to US, become a scientist, become an engineer, bantu bangun US bareng-bareng. Jadi mindset negara-negara gitu sekarang kayak, kalau kita lihat di Belanda, ada tax discount buat orang yang kerja di bidang-bidang kalau gak salah yang dibutuhin di Belanda. Jadi taxnya itu dikecilin buat orang-orang ini. Jadi demand itu selalu ada. Sekarang masalahnya, kalian itu orang yang dicari gak sama si negara-negaranya ini? Ini pertanyaan lain lagi kan. Apakah kalian ada skill ya?
ada pengalamannya, ada sertifikasinya buat masuk nembus ke role-role yang dibutuhin sama negara itu. Nah, ya intinya gitu sih. Dan juga cari gimana caranya kita mencari role yang lagi dibutuhkan sama luar negeri ini. Betul. Oh, kalau misalnya ada nggak sih kayak orang lain yang lu mentoring yang akhirnya dapat tapi dia itu bukan di software engineer gitu? Jadi menurut gue nggak ada personally kayak coaching something yang bukan software engineer. Tapi gue pernah mentoring product manager, UX designer, dan kawan-kawannya lah. Jadi sebenarnya banyak dari mereka yang bahkan nggak dapet interview. Jadi interview aja nggak dapet gitu. Pas gue lihat resumenya berantakan, resumenya kayak poster. Jadi kayak warna-warni, ada foto gede segala macam, fontnya gede kecil segala macam. Dan contohnya ya gue bisa kasih tahu, recruiter itu nggak bakal lihat resume lu. Jadi ketika kita submit, most of the big company itu pakai sistem. Jadi kayak mereka scan, kalau CV lu nggak bisa kebaca, nggak ada keyword khusus, skip, buang gitu. Jadi mereka gagal, langsung screening pertama udah gagal gitu. Gimana lu mau tunjukin skill lu kan? Ketika resume lu aja udah dibuang gitu di tahap pertama. Resume udah non-standard. Jadi ada caranya supaya bisa di screening sama si mereka punya program lah gitu. Betul. Ya. Yang kedua, banyak banget orang, kan gue sering mentoring orang-orang yang mau interview kan, gue persiapin. Hal simple deh kayak, tell me about yourself. Terus kayak, what's the hardest project that you have ever done gitu kan. Kayak gampang kan kalau jawab, gue ngerjain project A, B, C. Tapi ini mereka jawabnya itu, ngomongnya itu sepatah-sepatah. Kayak, kayak, lah gue mau hire lo, tapi lo gak bisa ngomong sama gue, ini kita nanti kerja gimana gitu. Yang kedua kayak gitu. Yang ketiga, ada juga orang-orang Indonesia ini unik sih. Jadi, gue ada interview puluhan sampai ratusan orang selama gue 6 tahun ini. Dari junior sampai senior. Dan ada satu hal unik yang cuman orang Indonesia punya. Rendah hati. Tapi kita lagi gak nyari orang yang rendah hati ya, sayangnya. Jadi mereka sering ngomong kayak, I'm not really sure. Kayak, I don't really know. Misalkan gue tanya, padahal nih orang udah kerjain project ya, gimana lu gak sure dan gak know ketika lu udah ngerjain end-to-end kan. Dan gue lihat orang ini legit gitu, ada potensinya, tapi terlalu rendah diri. Dan yang keempat ya, again, balik lagi, kadang-kadang emang skill gap ya. Ya, technical skill emang kadang-kadang kurang. Jadi, gue sering banget ngelakuin mock interview. Ketika gue tanya, gue klik into detail, kayak misalkan contohnya ya, kayak, gue itu social media specialist gitu. Oke, gue klik lebih detail kayak, pas lu social media specialist, achievement lu apa? Gue ningkatin follower. Gue klik detail lagi. Cara lu gimana? Cara lu ngelakuin ningkatin engagement dan ningkatin follower ini gimana? Dia kayak, nggak tahu sih, natural aja. Lah gimana dong? Kalau gue mau hire lu sebagai social media list di company gue harus make sure kalau lu itu tahu rumusnya, lu bisa bantuin company gue, lu ada technical skill yang gue cari kan. Dan ketika lu jawab lu nggak tahu, ya sama aja gitu. Ketika engineer ditanya lu nggak tahu cara bangun building, gimana mau di hire gitu kan. Jadi ya banyak faktor sih. Ya. Tapi ada nggak sih cara buat orang tuh ngelihat gitu, kayak skill apa yang dibutuhkan sama luar negeri, abis itu kayak lowongan-lowongan yang actually open to apa gitu, mereka explicitly ngomong atau kita harus nyari sendiri? Informasinya banyak banget. Jadi contohnya gue bisa kasih contoh ya di Singapura. Di Singapura itu oke lah, kita ngomongin kasar aja gitu. Misalkan Singapura kalau kalian berobatnya kemana? Ke Singapura. Terus kayak kalau mau tech company gitu, lihat Facebook buka kantor di mana, Google buka kantor di mana, Netflix buka kantor di mana, semua di Singapura. Yang ketiga, konsultan, finance hub, semua orang kerja di mana? Hong Kong, Singapura. Jadi kalian bahkan nggak tahu tentang detail information aja, kalian udah tahu nih, ini 3 sektor yang dicari sama Singapura, ya kan? Ditambah lagi, sebenarnya pemerintah Singapura juga ngasih list di mana kayak ini job role di sektor-sektor ini yang bakal lebih gampang dapat visa. Jadi di public. Dan align sama yang gue ngomongin. Di sisi healthcare perlu perawat, perlu nurse, perlu radiografer segala macam. Di sisi finance banyak orang-orang kaya mau naruh duit di Singapura, perlu wealth planner, family office, pada hire analyst segala macam. Di bidang tech perlu hire engineer. Jadi kalau lo engineer gampang banget di Singapura, dipergampang visanya. Ya. Jadi mereka eksplisit ngomong juga. Jadi lu ngelihat sebuah pattern plus itu diverifikasi juga sama ini. Iya. Gitu. Jadi emang ada role-role yang in demand banget, ada role-role yang ya
emang kayak contohnya kita gimana Singapura mau nyari orang-orang yang expert, misalkan ya contoh doang, di pertambangan di saat mereka nggak ada ngelola tambang kan. Ini contoh ya, mungkin tetap nyari, cuman jumlahnya tuh nggak sebanyak kayak fokus dari negaranya itu gitu. Mungkin di Indonesia lebih orang-orang yang lulusan pertambangan segala macam, perminyakan lebih diakuin gitu kan. Karena kita negara produsen itu. Iya, iya. Tadi lu mungkin gue pengen masuk ke segmen terakhirnya ya, ini buat general tips buat orang-orang. Lu tadi bilang mengenai bahwa orang yang harusnya denger ini atau yang ikut komunitas itu adalah bahkan orang-orang tua, bukan anaknya. Soalnya kalau misalnya anaknya mungkin udah telat gitu kan, mereka udah pilih major segala macam gitu kan. Betul. Nah kalau misalnya lu sekarang kan belum punya anak ya? Betul. Belum kan. Soal baru married kan akhir tahun lalu ya tadi. Kalau misalnya lu punya anak, kayak kira-kira cara lu nge-grooming anaknya itu kapan, dari umur berapa, dan kira-kira kayak gimana untuk mengarahkan dia ke karir yang lebih baik gitu? Menurut gua kasih analogi ya. Jadi misalkan jadi untuk punya karir dengan yang ngasilin puluhan juta, ratusan juta per bulan itu ibaratnya kalian itu lagi di tempat panahan atau tembakan gitu. Jadi ada target di sana kan. Kalian harus nembak nih dari sini. Dan kalau kalian mulai dari kuliah, kalian itu dapat 1 peluru. Kalau lu mulai dari SMA, lu dapat 2 peluru. Kalau lu mulai dari SMP, lu dapat 3 peluru. Kalau lu mulai dari SD, lu dapat 4 peluru. Nah, kalau orang tua, kalian mau kasih berapa peluru ke anak-anaknya? Lu pasti pengen kasih peluru sebanyak-banyaknya dong. Biar kayak, kalau miss dikit, kena nih. Miss dikit, oke, masih ada peluru kedua. Jadi, kalau gue sendiri, kalau gue punya anak, gue akan prepare dia dari SD. Gue akan gauge kayak apa keinginan dia, kayak gue akan berusaha kayak gimana positioning dia, sehingga dia udah masuk sekolah yang bagus dulu, SD-nya nih. Karena ketika SD-nya bagus, lu akan dikelilingi oleh orang-orang yang peduli sama SD yang bagus. Jadi, parents-parentsnya ketika ngumpul nih, kita mikirin bareng nih, kayak gimana anak kita mau sukses. Oh, ada peluang di SMP bisa dapat beasiswa dari Singapura, gratis. Lu pasti bakal kayak dikelilingi oleh informasi-informasi yang ngebikin anak lu itu chance-nya lebih gede gitu. Sedangkan kalau lu mulai dengan misalkan kita masuk SD gitu ya. Kita masuk SD, SD-nya ya SD apapun lah. Yang penting anak gue sekolah, yang penting bisa baca gitu. Ya anak lu akan dikelilingi oleh anak-anak lain yang orang tuanya juga gak peduli amat gitu. Oh, gue sibuk kerja, ya SD yang penting SD lah. Toh gue juga kerja. Nah itu sih, itu perbedaannya. Jadi, gue mau kasih peluru buat anak gue sebanyak-banyaknya. Gue akan start sedini mungkin. Gue akan lakuin research kayak berdasarkan talent ini, job market tuh kayak gini, mungkin dia cocoknya ini, mungkin dia cocoknya ini, gitu. Berarti kalau misalnya yang satu, biasanya itu, I think mayoritas ya, jujur kalau misalnya ngomong itu, gue jadi ke-reflect, mayoritas itu orang tuh just wing it gitu. Jadi artinya tuh kayak, biarkan airnya mengalir sendiri aja. Betul. Kebanyakan kayak gitu. Bener. Kebetulan, perjalanannya Ricky lurus. Ricky di dunia paralel lain mungkin jadi apa gitu kan? Di universe lain. Di universe lain ya mungkin gue gak sukses gitu. Oh, gitu dan sih. seharusnya bisa diarahkan ke arah sana gitu ya. Tapi kalau misalnya lu lihat ya kayak berarti dari SD itu udah bisa direncanakan bahkan supaya dia ngambil majornya apa gitu ya. Kayak menurut lu ya, kuliah bagus tuh seberapa besar dampak kesuksesan lu itu dari lu masuk ke UI gitu kan? Ada orang bilang oh sekolah scam gitu, nggak penting gitu misalnya. Betul. Ini pertanyaan menarik sih. Tapi menurut gue kuliah bagus itu bisa jadi antara lu dapat atau nggak dapat kerjaan. Ini contoh konkret ya. Jadi kayak banyak banget orang ngomong kayak oh kuliah nggak penting, kuliah nggak ini. Di Singapura untuk dapat visa kita itu pakai point system. Jadi kayak kerjaan lu lagi dicari plus 10, kerjaan lu lagi nggak dicari lu nggak dapat bonus poin. Dan untuk dapat visa lu mesti minimal poinnya itu 40 gitu misalkan. Dan salah satu matriksnya itu apa tebak? Lu lulus dari universitas mana? Kalau lu lulusan dari UI, lu dapat 10 poin atau 20 poin gue lupa. Jadi kayak kalau lu bukan lulusan UI, lu bisa jadi gak dapat poin. Lulusan ITB atau UGM setahu gue juga dikonsiderasi untuk beberapa jurusan. Tapi ya itu ibaratnya. Jadi kayak kalau lulusan UI, ITB, UGM, lu udah dapat bonus 10 poin free. Iya. Singapura sebenarnya memandang ya. Singapura memandang UI, ITB, UGM dan dikasih poinnya. Poin plus. Untuk aplikasi visa loh. Bayangin kayak udah dapat 30 nih. Kurang 10 poin. Nggak ada degree. Ya udah selesai gitu. Karirnya selesai di sana. Kecuali dia bisa dapetin poin dari lain dengan cara
gajinya itu top 10% di Singapura atau top 1% gue lupa. Tapi kayak lebih gampang mana gitu, dapetin gaji top 1% di Singapura, di mana negara itu negara kaya, penghasilan orangnya itu miliaran semuanya, versus masuk PTN terbaik di Indonesia. Menurut gue lebih gampangan masuk PTN. Puluhan ribu orang bisa masuk PTN kan. Oh, anak gue udah mau masuk SD nih bro. nanti persiapin. Nanti istri gue berkomunikasi sama lu aja. Oke. Nanti diajarin. Oh, talentanya di sini, majornya apa? Iya. Nanti internnya interview sama lu juga ya. Boleh. Supaya bisa masuk ke Facebook UK. Iya. Baru kelas 6 udah interview gitu ya. Halo, oh iya. Bawa ini. Sekarang anak gue harus kelas 6 SD. Lebih awal lagi. Ada kasihan. Supaya bukan, kalau kan rekornya di semester 1, anak gue SD kelas 6 apply dulu. Ya bawa barang gitu, nggak apa-apa. Oke. Terus kalau misalnya yang lu lihat ya kan, oke, tadi ada beberapa hal kayak dari tadi kita udah ngomongin untuk masuk ya, untuk masuk pertama gitu kan. Kita udah detail lah ya, gue nggak tahu sejam kira-kira ngomongin untuk masuknya. Tapi sekarang nih, dari masuk sampai mereka itu naik, menurut lu perbedaan antara orang-orang yang karirnya itu bisa berhasil naik sama yang enggak apa? Cuman satu menurut gue. Ketika kalian ada satu hal ini, kalian bakal karirnya itu melejit. Gak ada satupun orang yang karirnya melejit tanpa satu hal ini. Menurut gue itu namanya ownership. Jadi kayak kalian harus posisiin diri kalian itu di owner. Sebagai owner company ini. Jadi ketika kalian di-hire gitu. Ricky, sekarang lu accountant di perusahaan X gitu. Atau kayak Ricky, lu sekarang engineer di perusahaan Y. Lu gak boleh posisiin diri lu, gue tuh accountant loh. Atau gue tuh engineer loh. Ya, hal di luar itu bukan urusan gue. Gue sering banget denger orang Indonesia tuh ngomong, ini bukan kerjaan gue bro, gue engineer, ngapain gue ngurusin desain? Ya project ini gak jalan karena desain kan? Ya kenapa lu salahin ke gue? Tapi coba kalian mikir, sebagai owner kalian bakal gak ngomong kayak gitu, kayak gue owner, gue ngelihat projectnya gak jalan, terus gue bilang kayak, ya ini bukan kerjaan gue. Lah terus kerjaan siapa dong? Ya kan? Yang kedua, kalau misalkan ada orang gitu komplain, oh gue gak bisa pakai produk lu, gue ada masalah integrasi sama lu, gue ada masalah sama perusahaan lu. Kalian mau, most of people bakal kayak, oke, tunggu hari kerja gue lah, tunggu besok lah. Tapi kalau orang yang punya high ownership, kayak, gue gak mau nih customer tuh ninggalin company gue. Gue maunya lu subscribe terus, dan lu rekomendasiin ke banyak orang kan. Otomatis cara lu ngadepin masalah itu bakal beda. Lu akan berusaha resolve secepat-cepatnya. Lu akan berusaha deliver project secepat-cepatnya. Lu akan, instead of delivering kayak 80% quality, lu bakal coba deliver 100%. Karena sebagai owner lu gak terima dong kayak, oh, ketika dibandingin sama kompetitor, kualitasnya itu cuma 80% dari kompetitor. Jadi ketika lu punya ownership, dan gue lihat orang-orang di sekeliling gue tuh semuanya yang karirnya melejit kenceng, dari entry level tiba-tiba jadi manager dalam 3 tahun, itu semuanya punya ownership yang tinggi. Kita selalu berusaha gimana cara kita sebagai owner bikin company kita ini maju, bikin produk kita tambah bagus lagi, gitu sih. Nah, tapi masalah gini bro, kan banyak orang juga yang ngerasa ya, gue memposisikan diri sebagai owner. Gue going above and beyond. Gue hari Sabtu Minggu ownernya itu lagi di Bali, dia jadi punya duit beli Porsche gara-gara gue gitu kan. Betul. Guanya masuk. Betul. Abis itu gue dapetnya thank you. Bahkan kadang-kadang gak dapet thank you. Kadang-kadang ya emang udah seharusnya kerjaan gue. Emang lu harusnya masuk Sabtu, bantuin dong nih klien. Betul. Banyak banget orang mikir kayak gitu kan. Tapi gue kasih perspektif lainnya. Kalau lu udah deliver kayak above and beyond, lu udah achieve banyak hal, resume lu bakal kosong gak? Kayak, resume lu bakal kayak, ya gue kerja di company X, atau kayak, gue kerja di company X, gue handle 300 customer, gue itu bikin customer base-nya naik 300% dalam 2 tahun, dan ketika lu udah punya achievement ini yang banyak, mungkin gak sih, orang kayak lu tuh susah nyari kerja, di saat lu disandingin, lu diadu sama orang-orang yang just wing it gitu. Gue engineer ya, gue kerjaan engineer. Versus lu yang kayak, gue engineer, tapi gue juga bantu marketing buat growth, gue bantu designer, pokoknya gue ngelakuin segala cara yang gue bisa, biar company gue ini sukses. Ketika lu interview sama orang, interviewernya pun juga tahu gitu, dapat energinya kalau lu tuh passionate akan kerjaan lu. Versus orang ya waktu itu saya disuruh bos lah, kayak, ya itulah kayak ngoding gitu, atau kayak desain, ya on time kok, selesai, finish. Ya kadang-kadang molor, cuman oke. Versus kalian yang kayak, dulu gue ada challenge, gue stuck gitu, desainernya gak ada yang available.
gue dengan skill desain minimum gue, lulusan D3 atau kayak ya gak ada lulusan, gue deliver project ini dengan desain seadanya. Cuman di iterasi selanjutnya gue baru ketika ada desainer diperbaiki lagi. Pas interviewer denger itu, wah gila, nih orang engineer loh. Tapi di saat skill desain diperlukan, mau gak mau biar projectnya deliver, orang ini ngelakuin gitu. Gue pasti ambil orang. Ya ini. Jadi kalian gak perlu takut gitu. Kayak kalau bos kalian gak menghargai kalian setahun 2 tahun, company yang di luar sana akan value kalian di harga seharusnya. Jadi ini hukum market lah. Jadi ketika kalian ada skill, demand-nya akan match skill kalian. Apakah lu sering juga interview orang-orang Indonesia? Sering. Oh lu sering. Apakah lu di-assign, oh lu interview orang Indonesia, soalnya orang Indonesia atau bukan? Enggak. Jadi gue interview gue interviewer lah di di semua company yang gue kerja. Itu gue jadi salah satu orang yang ngetes technical dan behavioral. Jadi gue udah interview orang Vietnam, Thailand, Singapura, orang Europe yang mau pindah ke, ada juga kan soalnya orang Europe yang pengen coba, oh pacar gue di Singapura, Asia, gue mau pindah, orang US banyak. Jadi gue nggak interview orang Indonesia doang. Oke, nah menurut lu ya, ada nggak sih advantage menjadi orang Indonesia waktu mereka apply gitu? Apa yang membedakan kira-kira orang Indo dibanding yang lain? Menurut gue, satu keunggulan dari kita, yang kita lumayan beruntung ya. Ini kita nggak memilih, tapi kita lumayan beruntung. Kita tuh pakai alfabet. Itu aja bisa jadi keunggulan loh. Jadi ketika gue interview orang-orang dari Vietnam, Thailand, China, kadang-kadang tuh gue juga nggak ngerti mereka ngomong apa. Karena ketika mereka ngomong bahasa Inggris, aksennya tuh kental banget gitu. Sedangkan kalau orang Indonesia, aksen kita tuh lumayan neutral. Nggak yang benar-benar kayak British atau kayak US, tapi enough buat orang-orang tuh ngertiin aksen kita dengan gampang. Itu aja udah keunggulan menurut gue. Yang kedua, si orang Indonesia ini tuh, kita tuh sebenarnya orangnya itu cukup friendly dan adaptable. Kayak kita bisa beradaptasi dengan cepat. Misalnya kita cemplungin lah orang Indonesia di kumpulan orang-orang asing gitu ya. Orang yang pertama kali ngajak ngobrol, orang yang cairin suasana, most likely orang Indonesia duluan nih. Dan itu menurut gue 2 key utama, karena interview itu kan about conversation kan. Apakah lu bakal enjoy ngomong sama orang ini atau enggak. Dan 2 hal ini aja tuh bahkan udah nge-boost chance lu. Apalagi ketika diiringi dengan technical skill yang oke. Dan lu dapat kerjaannya. Karir lu bakal melejit jauh banget. Ini gak cuma resume doang, tapi karir bakal melejit. Karena lu orangnya disukain orang-orang, lu ngomong lancar dan jelas. Dan ketiga, technical skill lu oke. Apa? Reason apa lagi buat gak nge-hire lebih banyak orang Indonesia gitu. Ketika udah banyak orang yang kayak gini. Kalau misal gue ngomong sebaliknya deh. Tadi kan lu salah satunya adalah rendah dirinya ini kan. Betul. Yang mungkin ada itu oke, kalau misal in a normal setting gitu kan, humility dibutuhkan. Tapi kalau misal overly underestimate yourself kan jadi nggak bagus kan. Ada lagi nggak di luar dari itu yang mengakibatkan orang Indonesia ini jadi nggak dapet gitu kerjaan di luar negeri? Sebenarnya ya itu aja sih. Sebenarnya interview itu adalah kombinasi dari kemampuan technical, which is kayak kalau yang perawat, kalian harus tahu dong skill yang dibutuhin perawat, pertanyaan interview yang biasa ditanyain sebagai perawat, finance dan seterusnya. Yang kedua, skill komunikasi. Tapi ya menurut gue ketika kalian udah resolve masalah 2 ini, komunikasi itu banyak kan. Gak lancar is a problem. Kayak gak lancar ngomong. Misalkan kalian interview bahasa Inggris. Ya masa kalian ngomong cuma ngerti I, yes, no gitu-gitu kan problematic kan. Ketika kalian udah checklist ini, kalian ngomong Inggris, gak usah super perfect secara grammar. Gue juga sampai sekarang gue Singlish btw ngomongnya. Gue gak ngomong English kayak ya can lah gitu-gitu lah. Tapi yang penting kita sama-sama ngerti nih, connected, kita align di page yang sama. Itu udah checklist. Yang kedua, kalian gak usah sombong. Emang interview juga gak boleh sombong. Tapi kalian percaya diri. Jadi kayak ketika kita, misalkan kayak, oke, sebenarnya gue juga lagi ngebenerin, duduk gak tegak aja tuh kayak, udah mulai nge-reduce kayak confidence kan. Misalkan kita kayak, udah mulai duduknya agak bungkuk, agak menunduk gitu. Kayak kesannya kita di bawah mereka bukan teman partner buat ngobrol gitu. Yang hal-hal kayak gini, hal-hal kecil gini sebenarnya bisa loh dibenerin gitu. Dan meningkatin chance kalian buat sukses di interview. Dan orang-orang Indonesia ya gitu, kayak kurang confident, kurang lancar ngomongnya. Jadi pinter tapi gak bisa ngomong. Ya gimana dong mau kerja bareng. Oke. Ya. 2 pertanyaan terakhir nih bro. Yang pertama, terus lu tadi bilang
saat itu lu masih belum ada duit saat lu ngejar cewek lu gitu kan. Sedangkan saat ini di dunia yang baru di TikTok adalah cowoknya harus udah punya tabungan yang banyak, harus ada mapan segala macam kayak. Menurut lu ya, kalau misalnya sekarang lu di posisi yang sukses gitu ya. Betul. Lu sekarang punya anak cewek. Cara supaya lu gimana cara menanggapinya? Apakah dia boleh nyari orang yang masih berjuang atau ini beresiko nih, masa mau dari nol, gue udah kaya nih sekarang. Betul. Ini juga hal yang gue selalu diskusiin sama pasangan gue sih. Jadi kayak kalau buat anak kita tuh apa sih yang paling penting? Gue personally, gue gak mau anak gue sama cowok-cowok yang miskin gitu. Misalnya maksudnya gak ada duit. Gue personally. Tapi cewek gue itu ngasih perspektif baru. Jadi pasangan gue ngasih perspektif baru dan gue setuju. Sekarang gue udah berubah. Jadi kamu inget gak kamu yang dulu gitu? Jadi Ricky yang masih lapar banget. Jadi kayak Ricky yang masih lapar ya secara harafiah dan secara drive tuh masih kayak gue tuh mau sukses. Jadi yang bakal gue lihat dari pasangan calon anak gue nanti itu orang-orang yang punya drive yang tinggi. Jadi dia nggak apa-apa nggak sukses sekarang. Tapi ketika dia misalkan berusaha di sekolahnya, berusaha di bisnisnya, gue lihat kayak dia berusaha networking, berusaha expand, berusaha belajar, itu yang paling penting sih. Karena eventually orang-orang kayak gini tuh bakal sukses dibanding orang-orang yang mungkin udah sukses karena harta papa mama. Misalkan gue ngasih anak gue 10M gitu, ya anak gue nggak ngapa-ngapain aja udah punya 10M kan. Tapi mereka tuh nggak tahu cara dapetinnya itu kayak gimana gitu. Ketika anak lu nikah sama orang kayak gini, duitnya tuh bakal habis. Kayak dengan sangat cepat. Karena dia diajarin cara ngabisin duit. Karena dia diajarin cara ngabisin 10M yang gue kasih. Tapi dia nggak diajarin cara maintainnya gimana. Cara ngedoublein duitnya itu gimana. Dia nggak tahu caranya. Tapi kalau si orang yang berusaha dan drive, hunger, growth mindset ini tinggi, dia itu bakal kayak, oke, gue cuma ada 10 juta, tapi gue tahu caranya doublein ke 20. Gue bakal ngerti caranya ke 100. Gue bakal ngerti caranya ke 1M. Eventually bakal sukses. Gue percaya. Sayangnya nggak ada sebuah numerik yang kita bisa ada angkanya ya. Oh, ini Betul. orang drive-nya ini 10. Ini data, makanya orang lihatnya bank account. Padahal bank account dari orang tua. Betul, ditransfer 10M langsung punya 10M kan. Bener. Ya, banyak sekali orang yang second generation tidak bisa melanjutkan apa yang udah dibangun sama orang tuanya juga kan. Soalnya kan. Oke, terus ini bro, pertanyaan terakhir. Porto. Ini pertanyaan yang gue nanyain semua narsum. Porto seorang Ricky yang udah dapat gaji USD kayak gimana nih? Karena jadi porto gue tuh lumayan simple. Jadi 70% dari aset gue itu ada di saham US. Ini menarik juga, mungkin buat orang yang nggak tahu, di Singapura itu nggak ada tax buat capital gain. Jadi kayak kalau misalkan kita cuan saham gitu ya, 100% beggar gitu, itu nggak ada tax ya di stok apapun lah, di instrumen apapun. Dan gue paling ngerti saham US karena satu bisa passive investing kan, kita bisa invest di indeks. Dua, gue kerja di tech, jadi gue ngerti kayak saham-saham tech, future growth itu bakal kayak gimana. Jadi 70% dari portofolio gue, aset-aset gue taruh di saham US. Yang kedua, gue nontonin Overpost juga. Jadi gue ngefans banget sama Ko Andre Hakim. Jadi gue udah mulai invest di saham Indonesia. Salah satunya yang itulah. Iya, yang depannya P. Lagi nyungsep dong berarti sekarang. Makanya gue agak, kalau bisa Ko Andri kasih tips-tips lagi ya, biar kuat gitu. Iya, jadi kurang lebih 5% lah di saham Indo. Ya lagi nyoba doang, apakah works atau enggak. Yang ketiga, itu sebenarnya gue gak percaya sama aset kelas ini. Tapi tiba-tiba dengerin podcastnya Bro Timothy, gue jadi percaya juga gitu. Jadi, gue bisa doublein nih Bitcoin. Jadi 5% di Bitcoin. Yang 20%-nya ini karena gue juga soon to be sandwich generation kalau misalkan gue punya anak. Jadi gue ada 20% cash buffer di deposit and cash equivalent. Jadi kayak, dan untungnya gue taruhnya di Singapore dollar ya. Jadi gue gak pegang banyak rupiah. Singapore dollar kebetulan selain aman, walaupun bunganya gak terlalu tinggi, tapi against USD menang, against IDR menang lebih jauh gitu. Jadi gue keep cash. Sebenarnya gaji lu naiknya 2 kali lipat ya. Dari kenaikan gaji sama penguatan SGD sama USD. Betul. Jadi kayak oke lah. Terima kasih. Menarik, luar biasa. Terima kasih banyak bro atas waktunya. Appreciate your time. Thank you.